Jadi mereka datang itu, kita bisa aktivitas full, bisa memanfaatkan kedatangannya mereka ke Jogja untuk prospek. Nah, puji Tuhannya, saya bikin janji itu banyak yang mau nemuin, banyak yang terbuka lah tentang prudensial, karena saya ngomong juga to the point, nggak pakai basa-basi ya. Lalu, di situ saya cuman jadi pembuka aja basa-basi, tapi yang jelasin itu leader saya. Karena saya kan nggak ngerti apa-apa tentang asuransi ya, nggak ngerti produknya juga, belum sempat di-trainingin. Lalu selama 3 hari itu, saya bisa dapetin sekitar 65 jutaan API. Nah, setelah mereka pulang, saya coba jalanin sendiri tanpa mereka. Ya, jadi sebisanya saya yang dengan training yang sudah mereka ajarkan selama di Jogja itu. Lalu akhirnya dalam 3-4 bulan pertama itu langsung dapat Elite Star Club ke New York. Nah, setelah dapetin Elite Star Club itu saya nggak jalanin lagi, jadi berhenti. Tahun berikutnya, di tahun itu saya juga promosi UM. Tahun berikutnya selama 3 tahun itu saya cuman MOC aja, mempertahankan UM saya supaya nggak demosi. Nah, setelah itu baru 2017 saya jalanin lagi nih sama Ko Andi. Karena waktu itu kan bisnisnya juga udah mulai turun ya, jadi dia mulai melirik bisnis ini yang tadinya kan dia nggak ngerti sistemnya di sini, juga nggak ngerti seperti apa, karena dia nganggep income di sini tuh nggak seberapa gitu, karena kan dulu jualnya juga cuman 350, 500, 1 juta aja udah syukur banget. Lalu 2017 mulai jalan lagi berdua, itu karena saya dikasih tahu jalan-jalannya itu ke Santorini dan Paris, makanya excited banget lah waktu itu. Nah, setelah 2017 itu, akhirnya 2018 berangkat, Ko Andi di sana ketemu banyak orang baru yang hebat-hebat juga, jadi di sana dia banyak dapat masukan, banyak ngobrol, akhirnya ya dia makin mantap untuk join di sini, dan akhirnya dia ya join di bulan April 2018. Udah, itu perkenalan dari saya. Sekarang ke Ko Andi ya. Mar. Oh iya, gimana? Coba ini dong, sepatah dua kata bahasa Makassar gitu. Mau yang apa ini? Yang itu, yang sudah saya ajarin. Gile loh. Bisa pada lari ntar yang nonton. Oh ya. Halo. Oh. Jadi, terus? Oke. Jangan Mana, lah. Cak? Oh. Oke, lanjut ke Ko Andi. Ya, Ko Andi ya. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, pada di mute ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Pagi, Ko Andi. Gini teman-teman, sebelum saya cerita teman-teman, mungkin saya cerita background saya ya teman-teman. Pertama-tama saya ucapin terima kasih ke Darman, Cika, sama Lion Agency ya teman-teman. Wah, saya jadi nggak enak nih diundang nih. Saya belum apa-apa loh teman-teman. Darman tuh lebih jago loh teman-teman. Ya, oke. Saya sharing dikit tentang background saya. Nanti kita lebih ke banyak tanya jawab aja ya teman-teman. Kita berbagi apa yang kalian mau tanyain. Nanti kita jawab bareng-bareng ya teman-teman. Mungkin nanti Darman juga bisa bantu saya jawab ya teman-teman. Oke, gini teman-teman. Tadi kan udah lihat Sandepan ya, terima kasih ya Ica yang buatin buat saya ya teman-teman, karena saya kuliah aja nggak selesai ya teman-teman, jadi nggak tahu teman-teman, jadi dia yang lebih tahu, dia yang buat. Oke, saya dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan teman-teman, biaya sekolah dari SD sampai kuliah aja
bukan dari orang tua saya, karena dari kakak sepupu saya, ya teman-teman. Karena orang tua saya sejak saya umur 5 tahun itu divorce, teman-teman. Oke. Sejak kecil, sejak saya SD itu saya bercita-cita pengen jadi orang yang banyak uang. Jadi orang kaya lah, itu cita-cita saya, teman-teman. Karena saya merasakan nggak enak ya, teman-teman, karena sekolah aja dibiayain saudara, pasti kan kebutuhan aja pasti mepet ya, teman-teman. Jadi cita-cita saya jadi orang kaya. Oke, saya lanjut ke langsung mulai start saya kerja ya, teman-teman. Saya mulai kerja itu di tahun sebenarnya di 2003, teman-teman. Saya buka toko handphone, tapi di Solo, bukan di Jogja. Saya domisili di Jogja, saya kerjanya tapi di Solo. Tiap hari selama 1 tahun, saya naik motor. Berangkat pagi, pulang malam. Itu jarak Jogja-Solo kurang lebih sekali jalan 60 kilo, teman-teman. Itu saya lakukan. Tahun 2004 saya merasa nggak sesuai lah harapannya, karena kan waktu yang saya korbankan dengan perjalanan, dengan hasil yang saya terima nggak sesuai. Akhirnya saya pindah, buka di Jogja, teman-teman, 2004. Puji Tuhan, usaha saya mulai dari 2005 saya bisa besar ya. Omset saya di tahun 2005 itu 1 bulan 1 M, teman-teman. Terus naik menjadi 3M, naik menjadi lebih dari 1 bulannya itu lebih dari 7M di handphone ya, teman-teman. Tapi teman-teman, di 2009 kalian tahu mungkin sudah mulai keluar Android ya. Itu persaingan tambah ketat, tambah berat. Jadi usaha saya menurun drastis, teman-teman. Jadi saya di tengah itu saya buka usaha namanya, saya main di properti. Saya bangun ruko, renov rumah, bangun rumah, jual. Itu ya, teman-teman. Itu saya jalanin mulai dari 2010. Di tengah jalan, saya kan merasa nih, usaha handphone saya sudah turun kan, nggak sesuai harapan. Saya buka di tengah jalan. Saya bahkan, saya sebelumnya kerja di toko saudara saya yang menyekolahkan saya, di toko oleh-oleh itu tadi. Dari 2012 sampai 2015 apa ya? Tadi lupa saya. Tapi di situ saya bekerja sebagai karyawan ya, teman-teman. Saya bekerja menghandle 5 toko ya, teman-teman. Oke lah, hasilnya lumayan lah ya, teman-teman, untuk biaya hidup cukup lah. Karena kan saya sudah tidak bisa mengandalkan di handphone, teman-teman. Tapi di tengah jalan saya pernah buka usaha private cinema dan restoran tadi, tempat makan ya, teman-teman. Tapi usaha ini tidak sesuai harapan saya. Ini usaha malah dibilang rugi, iya. Karena tidak menghasilkan dan tidak balik modal, teman-teman. Ya. Itu saya jalanin, terus di tahun 2015 saya juga belajar, teman-teman. Mau belajar tentang serabut kelapa. Itu berapa bulan saya coba survei keliling sampai kemana-mana, tapi akhirnya nggak. Juga seperti serabut kelapa. Oke, akhirnya 2016 saya ke Cina, teman-teman. Saya mau jadi importir untuk itu running text dan Videotron. Kalau kalian tahu ya, teman-teman, saya ke Cina sama Ica, sampai ke Cina. Tapi akhirnya nggak jadi, teman-teman, karena modal yang saya butuhkan besar sekali. Kalau dengan pinjaman bank itu nggak sesuai, makanya saya batalkan. Itu kan puncak-puncaknya itu di tahun 2017, teman-teman. 2017 itu saya sudah banyak nganggurnya, karena omset toko handphone saya turun drastis. Private cinema udah tutup. Tempat makan juga nggak sesuai juga.
itu kan harus dibayar ya teman-teman, padahal kan income turun drastis gitu loh. Oke, singkat cerita, saya cuma ngomong sama Ica waktu itu, yuk jalan-jalan, aku bilang gitu. Kan jujur saya jarang pernah pergi jalan-jalan teman-teman. Saya hidupnya itu dari pagi sampai malam di toko. Kalau saya nggak ke toko teman-teman, saya nggak bisa memenuhi untuk bayar tagihan teman-teman. Karena setiap hari saya harus bayar kurang lebih setiap hari ya, minimal itu 100 sampai 200 juta ke distributor. Itu yang harus saya bayar karena perputaran handphone saya tadi ceritakan 7M ya teman-teman. Itu yang saya lakukan. Oke, singkat cerita, Ica cuma ngomong sama leadernya, ke Santorini, tuh bagus tuh. Nah, saya kan belum pernah ke Eropa ya waktu itu teman-teman. Belum pernah ke Eropa, bahkan ke luar negeri aja paling jauh cuman Singapura sama Cina, ya, sama Hong Kong. Ke Cina itu aja juga saya ada tujuannya karena mau buka usaha. Akhirnya dia bilang, oke, yuk kita kejar. Saya cuma tanya sama dia, targetnya berapa ya? 1M. Saya cuma geleng-geleng kepala waktu itu teman-teman, 2017. Sorry, itu 2017 saya belum jadi agent ya. Tadi mungkin hostnya ada kekeliruan sedikit. Saya bukan join di 2017, tapi saya join di 2018. Jadi saya di 2017, saya itu aja masih merasa bisnis asuransi itu bisnis, bukan bisnis impian saya. Bahkan saya nggak pernah kepikir. Karena saya berpikir di bisnis ini nggak bisa membuat saya kaya, teman-teman. Gitu loh. Oke. Jadi waktu itu saya nggak mau jadi agent, Mas Ian. Ya udah jualan pakai nama Marisa. Ya, kita kejar itu, kita benar-benar kejar dari awal tahun sampai Desember, teman-teman. Itu bisa achieve 1M lebih dikit. Itu bahkan mencapainya aja setengah mati ngos-ngosan, teman-teman. Karena mencapai di sono saya bisa 80 case, teman-teman. Itu yang saya lakukan dengan Ica. Puji Tuhan, di akhir Desember tanggal 31 itu achieve teman-teman. Saya bisa achieve ke Santorini. Achieve di Santorini, akhirnya kita berangkat nih, sono. Waktu di bandara, saya cuma berpikir seperti ini teman-teman. Gila ya, yang dapat banyak. Saya berpikir seperti itu. Di bandara itu dalam hati, saya nggak ngomong ke Ica, saya cuma ngomong, gila ini yang banyak, yang dapat kok banyak banget ya. Apa gampang ya 1M bagi mereka? Saya cuma bertanya-tanya, karena saya ngerasa aja, saya untuk achieve itu cuma berpikir, ya udahlah untuk jalan-jalan doang. Saya belum berpikir untuk join ya teman-teman. Saya belum berpikir untuk join. Oke, di bandara saya dalam hati cuma berpikir, gila ini banyak ya, 1.800 orang waktu itu. Akhirnya, sampailah di Santorini. Di Santorini saya ketemu beberapa teman. Ada satu, Hendrik Sujana, mungkin kalian kenal ya teman-teman, dari Surabaya. Dia itu teman saya main basket. Nah, ngobrol-ngobrol, dia omsetnya gede banget teman-teman, 1,9 waktu itu dan 2 case. Itu yang menjadi gila. Dia bisa seperti ini. Saya berpikir, dia orangnya pendiam loh teman-teman dulu. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh. Saya cuma berpikir itu, tapi belum join. Oke, belum mau join. Masih gengsi ya teman-teman, karena saya mikir nggak ada duitnya, Mas Ian. Oke. Kedua, saya ketemu Pak Freddy dari Bandung. Dia usianya 70 waktu itu teman-teman. Saya berpikir, orang 70 tapi income-nya gede. Ada apa dengan bisnis ini gitu loh. Saya penasaran. Akhirnya di sana saya kan waktu itu saya join sama Ica itu kan nggak kenal siapa-siapa ya teman-teman. Di sana itu benar-benar kayak orang hilang. Nggak kenal siapapun. Beneran. Kita cuma berdua ya diem di bis, diem di tempat makan, diem. Ya karena nggak kenal siapa-siapa. Puji Tuhan saya satu bis itu saya ajak ngomong. Jadinya saya pengen tahu kan. Puji Tuhan di satu bis itu ada kakek leader saya teman-teman. Saya juga nggak tahu waktu itu. Ya, namanya Pak Subardi. Nah, beliau ini yang memberikan masukan ke saya tentang bisnis ini seperti apa. Oke, di sana saya cuman setiap hari itu ngitung teman-teman. Karena kan ya jujur ya, saya kan dasarnya kan pedagang, pebisnis. Berarti kan saya berpikir omset, ya kan. Saya cuman berpikir
1M dulu saya achieve dengan 80 case, ya kan? Misalkan saya gantikan case-nya saya sedikitin, misalkan 80 berarti kan rata-rata itu cuman 80 case berarti rata-rata sekitar 10 juta api, yang 15 lah, 15 juta api kan teman-teman waktu itu. Nah, saya berpikir, misalkan itu 100 juta api, 80 case saya bisa dapatnya berapa? Terus saya perkecil teman-teman, misalkan 8 case saja, tapi saya case-nya bisa besar-besar. Saya omset berapa? Saya pikir-pikir sendiri. Di sana, di Santorini teman-teman, 4 hari 3 malam saya kurang tidur. Tiap hari saya susah tidur karena kepikiran omset. Saya cuma berpikir, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Saya berpikir seperti itu. Saya mau join. Waktu itu saya mau join. Saya bilang gitu sama Ica. Akhirnya sampai ke Paris ya teman-teman. Kan kita habis Santorini ke Paris. Lah, WordNet-nya itu teman-teman, itu dilakukan di Paris ya teman-teman. Lah, di sana saya melihat waktu memberikan penghargaan ke PC ya teman-teman, kan dipanggil satu-satu. Lah, teman saya Henry ini dapat. Saya nanya sama sebelah saya, Cik Fenty, itu apa Cik? Dapat apa kok dipanggil maju? Saya tanya gitu kan. Cik Fenty itu cuma bilang, itu ya, itu penjualan terbanyak, cuma diambil dari semua orang ini seluruh Indonesia itu cuma diambil 20. Lah, saya bilang, gila, keren ya, bisa seperti itu. Ya, saya bilang gitu, dalam hati saya. Terus saya senggol sama Ica, Cak, ya ini masih kepinginan saya doang ya. Masih kepinginan, saya bilang sama Ica, Cak, saya juga pengen tahun depan dipanggil di depan. Saya bilang itu sama Ica. Ica cuma bilang, ya buktiin, bilang gitu. Kan mikirnya ya mungkin case-nya aja kecil-kecil, 80 case aja, 1M aja setengah mati. Mau di sono kan paling nggak 2 kali lipat waktu itu, ya kan? Karena setahu saya itu paling kecil waktu itu 1,6M. Itu baru achieve PC ya teman-teman. Oke, singkat cerita, saya pulang ke Jakarta, saya udah didaftarin, ujian kapan, tapi sebelum ujian, saya ikut training teman-teman. Saya disuruh leadernya Ica, makanya teman-teman, kalian harus dekat sama leadernya. Beneran, ini pesan saya. Saya bisa seperti ini karena ya satu, karena puji Tuhan ya yang di atas. Tapi kedua, yang mendampingi saya itu ya leader kita ya teman-teman. Karena mereka yang akan mengarahkan kita teman-teman. Contohnya satu, waktu saya belum jadi ujian, saya diikutin training teman-teman. Trainingnya Bu Janet. Ya. Hari pertama saya datang udah disuruh keluar dari grupnya. Karena bukan salah dia ya teman-teman, karena saya belum punya kode agent. Ya. Akhirnya saya udah ditendang dari grup. Oke, saya minta teman lain. Saya sudah ngomong sama Ica, ngapain sih? Gengsi ya teman-teman, karena kan saya saya punya usaha sendiri, background-nya kan seperti itu. Ngapain gitu loh. Saya harus mau, sudah diperlakukan nggak enak, nggak ada omongan, langsung di-kick dari grup. Oke, tapi ya puji Tuhan kembali ke leader sama spouse saya ya teman-teman, Ica. Dia yang memberikan masukan, ayolah coba kamu minta maaf, kamu ngomong di grup. Akhirnya saya minta teman yang jadi admin untuk add saya lagi. Saya cerita ngomong di grup teman-teman. Bahkan saya mungkin kalau nggak salah itu Japri apa enggak. Tapi yang jelas itu saya ngomong di grup. Saya ngomong di grup, intinya Bu, saya minta maaf. Saya bukan bermaksud mempermainkan waktu Ibu atau melanggar nggak ngomong sama Ibu. Tapi jujur, saya ujiannya tanggal segini Bu. Saya ada niat untuk benar-benar jadi agent gitu loh. Nah, di situ pagi harinya teman-teman, saya lihat chat saya udah nggak ada lagi di grup. Tanpa omongan lagi teman-teman. Itu 2 kali saya di-kick ya. Saya merasa, gila, saya belum apa-apa, dia udah diperlakukan kayak gini gitu loh. Ya kan? Saya ada alasan untuk berhenti loh teman-teman. Tapi saat saya berpikiran seperti itu, saya cuma berpikir, saya pernah ngomong, waktu di Paris, saya mau maju jadi PC. Ya kan? Itu secara tidak langsung, makanya kalian buat goal lah. Di awal tahun, kalian harus punya goal. Goal kalian tuh harus yang kuat, karena di saat kalian down, ya goal kalian yang akan bisa menguatkan. Ya, selain dari leader yang memberikan masukan. Tapi goal kalian harus kuat, pesan saya. Oke? Akhirnya saya ujian AJI dan lulus ya teman-teman. Tapi
impian saya nggak seindah yang saya bayangin, teman-teman. Dulu kalau prospek ya sehari sehari ketemu 5 orang bisa closing 1-2 ya. Tapi teman-teman, di saat saya jadi agent nggak ada satupun yang beli. Hampir selama 2 bulan. Tapi ada yang beli ke saya, ya komisi saya di di April itu 1,9 juta. Ya, itu komisi pertama saya, teman-teman. Saya cuma berpikir, gila, 1 bulan 1,9. Dibandingkan usaha saya dulu nggak ada apa-apanya gitu loh. Ngapain saya masih mau seperti ini? Bahkan saya closing dari April sampai Mei itu cuma 1 case itu loh, teman-teman. Bener. Akhirnya puji Tuhan, teman-teman. Saya sudah sedikit mungkin ya kebingungan atau gimana karena rasa wah pasti banyak pikiran lah, orang nggak prospek nggak closing kan pasti pikirannya banyak. Tapi puji Tuhan, leader saya luar biasa ya teman-teman. Dia mengingatkan saya akan goal saya, akan tujuan saya bahwa bisnis ini seperti apa. Diingatkan lagi. Oke, itu yang memperkuat saya. Akhirnya tanggal akhir Mei, puji Tuhan teman-teman, saya bisa closing. Waktu itu tujuan saya cuman, waktu itu jujur, saya 2018 itu nggak pernah pakai coret-coret. Ya, bebal ya teman-teman, disuruh leader untuk belajar ke kantor, ikuti sistem, saya nggak pernah mau. Saya nggak mau pernah ikut acara seperti ini. Kalau di tempat saya itu IMS ya teman-teman. Tapi nggak tahu di tempat kalian apa, mungkin M2 atau apa ya. Tapi saya nggak pernah ikut. Akhirnya saya jualan tuh ya ala kadarnya lah. Karena saya dari dulu pasti seneng ngomong. Kalau jualan pun suka ngomong. Di 2017 yang saya lakukan tuh juga nggak pakai coret-coret. Saya merasa bisa, teman-teman. Itu kan. Akhirnya 2 bulan tuh nggak closing. Akhirnya di akhir Mei yang saya tadi bilang, saya bisa closing, teman-teman. Saya tujuannya cuman jual UP 1M, teman-teman. Tapi di luar kita nggak menyerah, teman-teman. Saya bisa closing di tahun itu, orang itu bisa total 60M, teman-teman. Dengan UP 60M, yang dimana di tahun 2018 itu, saya bisa jadi top rookie dan top agent nasional. Oke? Akhirnya 2019, saya udah bingung nih. Karena kan saya pasti jualan UP jiwa ya, teman-teman. Jarang jualan kesehatan. Kalau 2017 jualan kesehatan PHS. Tapi kan saya berpikir omsetnya nggak besar. Karena kan beli kartu kesehatan waktu 2017 kan cuma PHS ya, belum ada PPH ya teman-teman. Akhirnya 2019 keluarlah produk namanya PCB 88. Di Januari produk itu saya liatin. Saya orangnya selalu dari dulu itu ya ada produk handphone saya selalu pakai. Saya seharian selalu liatin menunya apa, fiturnya apa, bagusnya apa, biar nanti saya bisa menerapkan ke karyawan-karyawan saya untuk jualannya ngomongnya seperti apa gitu loh. Saya kan harus pakai, oke? Akhirnya keluarlah produk PCB, saya 1 minggu saya lihat. Saya buat tabel PCB untuk UP 1M, sampai cara bayar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai usia 60, dari 30 sampai 60. Waktu itu benar-benar saya pelajarin. Kalau kalian mau sukses, mau jual spesialis, atau kalian mau jualan UP aja, kalian harus punya spesialis, teman-teman. Karena kalau kalian nggak punya spesialis, kalian nggak bisa lebih daripada yang lain. Ya, oke. Akhirnya di PCB 88, saya bilang sama Ica, Cak, tahun ini saya tidak mau jualan yang lain. Saya mau fokus di PCB. Karena saya tahu bagusnya produk ini ya, teman-teman. Ya, nanti saya sharing dikit tentang cara saya jual. Akhirnya ya teman-teman, di bulan Februari saya bisa closing, itu kalau nggak 4 case, artinya 1,3M. Ya, dari 4 nasabah. Oke, akhirnya di Februari, April saya bisa closing lagi 1M-an. Jadi udah 2,3. Akhirnya di Juni saya bisa closing lagi teman-teman 1M. Ya, beberapa nasabah, mungkin 2 atau 3 ya. Di akhirnya tutup tahun, saya jualan pribadi itu 4,4M. Ya. Jujur di bisnis ini saya baru rekrut di tahun 2019, tapi bulan 9. Tujuannya sebenarnya gini, saya pengen ajak kakaknya Ica sama iparnya jalan-jalan. Karena saya merasa mereka sebenarnya bisa potensial jadi
jadi agent gitu loh. Akhirnya biar saya berpikir, ayo saya ajak jalan-jalan lah, dapat biar jalan-jalan ya. Tapi ya Tuhan berkehendak lain ya teman-teman, nggak bisa jalan-jalan walaupun sudah achieve. Karena ada kasus COVID seperti ini. Oke. Akhirnya dia naik jadi AAD dan achieve Star Club. Puji Tuhan ya teman-teman, di tahun 2020 ini mereka berdua benar-benar nggak sesuai yang saya harapin ya teman-teman. Karena produksinya cukup bagus lah ya teman-teman. Di awal bulan mungkin di yang ciciknya Ica yang tinggal di Jakarta itu bisa isut kurang lebih 135 juta api. Ya. Untuk Ciola sendiri yang iparnya Ica, puji Tuhan sampai hari ini dia bisa mungkin hampir 800 juta api. Ya. Karena saya training mereka, saya kasih tahu apa bagusnya produk PCB. Makanya dia semangat jualan karena dia merasa juga bagus nih produk ini. Oke. Akhirnya puji Tuhan di 2019 saya tutup 4,4 dan direct unitnya Ica bisa 6,2. Saya mempromosikan 3 AAD. Ya, itu ya teman-teman. Saya sharing sedikit tentang background saya dan apa yang saya achieve di bisnis ini. Ya, ini saya sharing ada materi sedikit ya teman-teman. Mungkin ya ini saya juga baru belajar. Tapi sebenarnya saya dapatnya baru beberapa minggu yang lalu, tapi sebenarnya intinya ini sudah saya lakukan sebelumnya ya teman-teman. Oke, Cak, minta tolong di-share ya. Itu 4 profit, yang itu James Squee. Sebentar ya teman-teman. Iya, 4P. Oke, ini saya kemarin belajar 3 hari bersama Ica ya teman-teman, James Squee. Ya, ini menurut saya benar banget. 4P dalam penjualan ini sangat benar teman-teman. Saya rasakan, saya pikir-pikir gila. Saya secara nggak sadar yang saya lakukan seperti ini. Karena apa? Satu, sebenarnya dasar dari kita mau selling, bahkan ini bisa dipakai untuk rekrut ya teman-teman. Ini yang saya dapetin ya. Saya sekarang kalau jualan dengan rekrut juga pakai seperti ini. Ya, misalkan kita selling nih. Selling itu berarti kan kita mau menjual sesuatu atau memberikan apa ya? Menunjukkan suatu produk ke calon nasabah ya. Satu, pasti yang harus kalian sampaikan, 4P itu satu profit. Profit itu seperti apa sih teman-teman? Jadi gini, saya dulu jual handphone. Kalau jual handphone, pasti menawarkan barangnya harus nasabah mendapatkan keuntungan apa, mendapatkan hal yang bagus apa. Sama di bisnis asuransi juga gitu. Kalau kita ngomongin share prospek atau sharing ke nasabah, calon nasabah, kita harus memberikan produk yang bagus buat dia apa, gitu ya teman-teman. Itu jadi menurut saya ini bagus banget gitu loh. Karena kalau mereka tidak tahu produknya bagus, kalian tidak menyampaikan bahwa produknya ini bagus, mereka juga nggak tahu teman-teman. Jadi kalian harus membungkus atau cara prospeknya harus benar-benar yang bisa memberikan dia merasa kok diuntungkan, kok merasa dia oh ini produk bagus banget gitu ya. Ya, yang kedua itu kalau kalian menyampaikan sesuatu itu pleasure ya teman-teman. Itu saya bisa bilang itu kalian harus prospek ke nasabah atau sharing. Mereka juga harus ikut bisa membayangkan. Jangan cuma dengerin, tapi mereka nggak bisa membayangkan. Jadi kalau mereka bisa ikut dalam membayangkan, menurut saya itu bagus sekali teman-teman. Ya, karena jadi dia ngerti apa yang kalian sampaikan ke dia, sharing kalian atau presentasi kalian, dia bisa membayangkan berarti connect dengan kalian. Oke. Yang ketiga, pride. Pride itu kalau misalkan dia memakai produk ini, mereka bisa bangga, bisa cerita nih, gua punya nih asuransi, misalkan asuransi kesehatan saya bisa keluar negeri loh, dan itu semuanya udah dibayarin pasti. Karena limitnya udah besar, atau limitnya udah S-Cas, atau seperti apa, karena uang pertanggungannya
besar dan nggak kena inflasi, ya. Jadi kalian harus seperti itu. Ketiga, peace of mind. Peace of mind itu dia merasa kalau sudah membeli produk yang kalian tawarin atau bagus, jadi dia merasa nyaman, aman, ya kan? Gue udah punya nih, gue udah tenang. Apapun yang terjadi resiko sama saya, itu saya sudah pasti tercover, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya Cak. Oke, ini juga teman-teman cara prospek. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian sudah siap prospek ke nasabah, ya ada tahapannya teman-teman. Seperti ini. Pertama, A itu attention. Attention itu saat kalian prospek, sudah concern nih ya, concern prospek ya, jangan sekali-sekali membahas yang lain. Jadi kalau kalian sudah melontarkan hal yang menarik, dan dia ada komunikasi dua arah, jadi kalian jangan fokusnya kemana-mana. Tapi kalau mereka belum bisa, kalian jangan lanjut. Ya, sampai di attention dulu. Kalian ngomongin dulu. Sampai benar-benar dia mengikuti kalian, tertarik komunikasi dua arah. Ya, pokoknya harus menarik dia. Ikut dalam andil kalian presentasi atau kalian prospek, gitu ya. Yang kedua, interest. Ya. Ini ya tadi yang saya bilang diskusi harus dua arah, harus nggak boleh kalian cuma gini. Kok ini saya terang ini ya, dia cuma diem. Jangan seperti itu teman-teman. Jadi usahakan kalian harus komunikasi. Kalau dia diem ya kalian tanya, harus kalian tanya. Jangan dia cuma sebagai penonton, ya. Oke, yang ketiga ini desire atau keinginan ya teman. Usahakan yang kalian sharingin prospek cara kalian prospek itu harus menimbulkan banyak pertanyaan, ya. Jangan cuman kok ini bagus gini atau tanya kok produk ini kok menurut kok bagus nggak, ya. Tanya ke dia apa yang pokoknya menimbulkan dia bertanya ke kalian. Oke, kalau sudah seperti 3 tahapan ini, saatnya kalian harus action, teman-teman. Ya, action itu jangan sampai sudah mengerucut dari pertama kalian sudah membuat atmosfernya attention, interest, desire, terus nggak action, malah ngomongin yang lain. Itu kalian nanti akan mengulang dari awal. Jadi fokuskan benar-benar prospek sebentar aja, tapi benar-benar fokus, benar-benar tahapannya seperti ini. Jadi kalau kalian sudah seperti ini pasti akan gitu ya teman-teman. Maksudnya belum tentu deal hari ini, tapi nanti dia pasti kepikiran teman-teman. Tapi kalau kalian dia disambi-sambi, dia sambil nggak konsen, sambil repot masih ngurusin, atau mending kalian jangan prospek. Pokoknya benar-benar konsen tahapannya seperti ini. Oke, ya jadi ini yang saya lakukan teman-teman. Di bisnis ini, 2 hal ini, mungkin saya sharing ke produk PCB ya teman-teman. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu, Man? Atau siapa tadi hostnya ya? Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Ko Andi, C. Marisa? Kok saya mau nanya, tadi itu kan kalau kita udah sementara ngomong sama klien kita, terus misalnya kita, kalau saya sih pernah kejadian kayak gitu ya, tadi langsung keingat ya. Nah, jadi dulu itu pas prospek, malah kita yang jadinya takut sendiri pas ngebahas gitu. Dia yang malah bilang, ini Prudential cover COVID ya? Malah saya ngalihin pembicaraan gitu kok setelahnya. Gitu. Jadi malah kita yang lari ya pada saat nasabah udah mulai membahas. Nah, itu kayak gimana kok? Sorry, terakhir tadi putus-putus suaranya. Ya, tadi kan kalau misalnya kita udah sementara bahas, ada sudah dapat attention dari nasabah mengenai apa yang kita mau sampaikan. Nah, terus kalau misalnya setelah itu kita langsung langsung masuk ke produk apa segala macam ya, nggak bahas yang lain lagi gitu ya maksudnya ya? Jangan. Kalian tujuannya seperti apa? Karena saya selalu persiapan ya teman-teman. Ke nasabah saya sudah persiapan apa yang saya mau sampaikan. Jadi saya fokus di situ. Kalau memang saya bisa prospek, saya pasti prospek. Tapi kalau memang nggak bisa, nggak memungkinkan, saya tunda teman-teman. Karena mungkin gini, misalkan saya prospek di rumah, ke rumahnya ya janjian. Anaknya lagi
rewel atau kerjaannya lagi nggak beres, ya. Jadi kan mereka pikirannya pasti nggak bisa dengerin kalian 100%, ya. Kalian harus benar-benar bisa memahami situasi ya teman-teman. Jadi kalian ngobrol dulu, kok gimana kerjaan, misalkan tanya, kok gimana kerjaan hari ini? Lancar nggak kok? Oh lancar, pasti kalau dia lancar kan ngomong lancar ya. Kalau anaknya di rumah rewel ya udah, kita bahas ringan-ringan aja teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol, kita santai-santai, kita lebih seperti itu. Jadi sebaiknya kalian harus bisa membaca situasi. Kalau memang nggak memungkinkan, kalau kalian sendiri grogi, mending stop dulu. Jujur loh. Karena apa? Yang kalian sampaikan nanti nggak maksimal. Karena kalian merasa ini teman kamu atau calon nasabah kamu akan merasa kamu nggak profesional. Mungkin kamu, wah gila nih, agent nggak pinter gitu loh, ya. Jadi agent pun saya juga punya 3 hal ya teman-teman. Ya, kalian jadi agent pun harus satu, setiap nasabah yang kalian mau beli sesuatu itu kalian tuh nggak bisa melarang loh, ya. Misalkan saya kenal sama Darman, mungkin calon nasabah saya. Kita nggak bisa ngontrol dia beli sama siapa, nggak bisa ngontrol beli di perusahaan mana, ya, atau beli produk apa. Tapi yang kalian bisa kontrol apa? Dia beli kepada siapa, ya. Makanya kalian harus benar-benar bangun hubungan. Itu penting banget. Dasar pertama kalian harus bangun hubungan, ya. Saya nggak ngomong sekali closing bisa sekali prospek bisa closing ya teman-teman. Tapi saya juga pernah melakukan. Tapi kalau kita mau mendapatkan hal besar, kita harus bangun hubungan. Itu yang pertama. Kedua, jadi agent yang care, ya. Misalkan kamu belum prospek sama dia, belum jadi nasabah kamu tetap harus care. Jadi kalian punya target, ya. Kalian harus bangun hubungan, harus care ke dia. Jadi dia merasa, oh, berarti nanti suatu saat kalau saya beli polis dengan dia, saya diperhatikan. Saya nggak mungkin ditelantarkan. Mereka nggak beranggap, wah paling beli polis habis itu pergi. Ya, jangan seperti itu. Jadi sebelum beli pun, usahakan kalian care. Apalagi sudah beli, lebih care lagi ya teman-teman. Yang ketiga, jadi agent yang benar dan terpercaya dan kalian pintar. Ya, jadi kalau kalian agent yang pintar, misalkan pengetahuan, ini COVID di cover nggak? Kalian harus bisa jawab teman-teman. Ya, produk ini seperti apa? Kalian harus bisa jawab. Sebisa apapun nasabah tanya kepada kalian harus bisa jawab. Hal apapun ya, dia mau nanya ke perusahaan asuransi lain, kalian harus bisa kok. Tolong kirimkan ilustrasi. Atau kalau dia mau nanya loh ya, ditawarin orang lain, kan kita nggak bisa mencegah dia ditawarin siapa aja. Tapi kita bisa mengontrol dia beli ke siapa. Ya, kalau kalian bangunnya bagus, care, dia ditawarin semua orang pasti akan ngomong ke kalian. Nah, ini contohnya satu, saya ada nasabah. Gue ditawarin ini, bagus nggak menurut lo? Gue tanya, oh, saya liatin dulu kok, bisa nggak kirim ilustrasinya? Saya pasti akan memberikan penilaian yang bagus kok. Ya, kalian bukan mau menjelekan ya. Jadi, di mata nasabah, saya nggak pernah menjelekan perusahaan asuransi lain. Tapi selalu saya menunjukkan kelebihan produk dari perusahaan saya. Itu yang nilai plus ya teman-teman, yang harus kalian lakukan. Ya gitu. Oke, lanjut. Ko Andi mau tanya dong. Oke. Ya, saya Mita. Saya mau tanya, di antara sekian banyak produk prudensial kan Ko Andi sama Ci Marisa lebih mengkhususkan untuk jual PCB 88. Benar. Maksudnya alasannya kenapa kok? Kenapa sampai bisa jual satu aja ini dan dapat API yang begitu besar? Kemudian sales idenya itu untuk orang dengan latar belakang tertentu kan beda cara kita ngebawain PCB 88, ke pengusaha beda, mungkin ke profesional seperti dokter beda. Boleh nggak sharing pengalamannya Ko Andi sendiri? Oke, saya sharing pakai coret-coret ya teman-teman. Semoga bisa membantu Mita ya dan yang lain. Oke. Ya kok. Jadi kelihatan ya teman-teman? Whiteboard-nya kelihatan ya? Oke. Jadi gini, di PCB ini bukan saya yang jual sendiri ya teman-teman.
Saya sendiri pribadi 4,4, tapi di tim saya juga sekitar, Ica kan tadi direct 6,2. Berarti paling enggak kan Ica 1,4. Itu rata-rata saya bisa naikin 3 mempromosikan AAD itu yang membantu API promosi ya dari BCP ya teman-teman, karena API-nya cukup lumayan besar. Jadi gini, saya ada 2 cara untuk jualan BCP. Yang pertama, saya bahas yang sini, yang menengah ke bawah. Ya, jadi menengah ke bawah ini dalam arti bukan penghasilannya yang kecil ya teman-teman, tapi saya anggap orang yang rata-rata lah, bahkan mungkin sebenarnya karyawan atau buka usaha sendiri tapi yang kecil-kecilan. Ini menurut saya oke. Jadi kalian bisa sharing ke semua, jangan terpatok yang menengah ke bawah. Tapi sebenarnya ini lebih share ke semua golongan lah ya. Karena menurut saya ini simple banget cara saya jual ya teman-teman. Tapi kalian harus pakai intonasi yang tadi ya, 1 intonasi, komunikasi 2 arah. Itu harus kalian lakukan. Pertama kalian mungkin udah diajarin ya. Yang pertama itu mengenai segitiga. Saya pasti ajarin ke agent, bahkan sharing ke nasabah sebenarnya. Ci, kok kan kita udah buat janji ya, sebelum kalian buat janji, kalian buat janji dulu setelah ketemu. Kan sudah ngobrol-ngobrol enak, basa-basi, kok Andi mau sharing nih kok sebenarnya. Sebenarnya kok tahu nggak sih 3 fungsi asuransi? Ya, saya nggak langsung sharing 3 fungsi asuransi apa, saya tanya, kok sebenarnya tahu nggak sih 3 fungsi asuransi itu apa aja? Ya, biarkan dia jawab. Wah, jawab macam-macam. Nih kok, Andi sharing sebentar ya kok. Oke. Pertama, kita ngomongi proteksi aset atau kesehatan atau rawat inap atau kebutuhan mendadak. Jangan 4-4-nya ditulis ya teman-teman. Kalian mau masuk lewat mana terserah ya. Saya biasanya ngomongin seperti ini. Jadi melihat orangnya. Kalau orangnya inteleknya berpikirannya maju, kreatif. Kalau orang tua kalian ngomongin proteksi aset malah bingung. Ya, ngomongin bisa kalau orang tua kesehatan. Saya biasanya bilang seperti itu. Tergantung lawan kita siapa. Yang kedua, proteksi income. Oke, atau gini saya sebut krisis cover. Atau kebutuhan jangka pendek. Ini kredit aset atau warisan. Atau kebutuhan jangka panjang. Ya, misalkan saya sharing nih, kok yang tadi saya bilang, kok tahu nggak sih fungsi asuransi itu sebenarnya apa aja? Dia bilang, oh macam-macam. Terus dia bilang, kok sebenarnya itu cuma ada 3 loh. Andi sharing ya kok. Nih kok. Saya ngomong mungkin, nih kok, kesehatan. Kedua, proteksi income. Ketiga, ngomongin kebutuhan jangka panjang atau warisan. Saya bilang, ini ya kok, kesehatan yang... Kok saya nanya, kenapa kok asuransi kesehatan, fungsi asuransi kesehatan ini ditaruh paling bawah kok? Dia kan pasti jawab, oh ya itu kan gini. Saya terus jawab lagi ke dia, kok kenapa? Karena fungsi kesehatan itu menjadi pondasi kok, ya. Jadi setiap orang itu wajib punya kok, wajib punya. Karena apa? Saat terjadi resiko, kan kok nggak minta nih sakit, bener nggak? Hal sakit itu kan suatu hal yang datangnya tiba-tiba kok. Kok nggak minta, tapi bisa terkena kondisi sakit. Dan kondisi sakit itu pasti kokok menguras apa sih aset kokok berupa tabungan. Perencanaan misalkan kita sudah liburan atau apa kan itu uangnya harus diambil karena keadaan yang mendadak yang menyebabkan kokok sakit harus mengeluarkan uang gitu loh. Ya, itu kalau ngomong kesehatan atau ngomong kebutuhan mendadak yaitu ngomongnya kok sakit itu kan suatu hal yang nggak terduga bisa ya. Saya ngomong seperti itu. Akhirnya dia bisa ngomong nih, ada nasabah yang ngomong,
oh saya udah punya nih, wah bagus kok, Kokok itu emang harus punya. Jangan kalian bantah, jangan kalian lawan dengan, wah Kokok harus punyanya prudensial karena gini. Jangan, tapi kalian harus ngomong, bagus kok. Itu memang penting karena Kokok harus punya proteksi kesehatan. Ya, kok kalau boleh tahu produknya apa kok? Karena Kokok harus memiliki produk yang escas. Kalian harus terangin, ya. Mungkin dia bisa saya bantu review nggak polisnya? Kok saya bisa bantu nggak untuk bacain polisnya? Atau saya liatin produknya? Karena menurut pengalaman saya, setiap orang yang beli asuransi pasti sudah lupa kok dengan manfaatnya. Gitu ya kok. Ya, ada yang buka, misalkan ada yang nunjukin polisnya. Ya saya tunjukin kok, nih seperti ini ya, saya bacain. Maksudnya polisnya dia itu misalkan dari perusahaan A yang lain ya. Nih Kokok nggak saya beratin Kokok kalau masuk kamar yang 1 juta, limit obatnya segini, ini seperti ini, ada limitnya, ada keterbatasannya kok. Tapi kok Kokok itu harus punya yang escas loh. Itu tahan inflasi nggak kok nih? Itu ada yang nanya, seperti apa sih tahan inflasi? Ada yang, oh iya nih kan harga kamar tahun depan ada yang nggak mungkin segini, saya bisa pakai gini-gini. Ada yang ngomong itu. Nah, baru kalian jelasin tentang produk namanya kita PPH Plus. Ya, seperti ini Kokok harus, misalkan kita tahu ya preminya dia berapa ya. Misalkan usia 40, preminya di sana 2 juta. Kalian harus tahu, kalian harus tahu gambaran buat ilustrasi ya teman-teman. Mungkin usia 40 dia bisa dapat apa? Silver B. Ya kalian prospeknya masuk ke Silver B. Kok kalau punya Kokok tadi kan kalian udah baca nih, kok punya Kokok cuma di cover wilayah Indonesia loh kok. Dan ini ada limitnya, ada batasnya. Kalau di Kokok dengan premi yang sama di sini, tunjukin misalkan Silver B dengan tunjuk premi yang sama, usia nasabah misalkan 40. Kan bayar 20 tahun, berarti kan 60 nih. Nasabah kan harus bayar nih. Ya, nasabah kan bayar. Ya. Usahakan premi berkala ditaruh cash fund, fix atau minute fund. Saya selalu ditaruh di situ ya, teman-teman. Karena kita harus menjamin, kita pastikan nasabah tercover sampai usia 75. Jangan sampai nasabah udah bayar 20 tahun tapi nggak tercover sampai 75, ya. Oke. Tadi saya bilang, Kokok bayar nih sampai usia 60. Ya kan? Tapi Kokok tenang aja. Limit obatnya 3M itu setiap tahunnya refill. Ya, atau riset. Oke. Yang 12M ini lifetime. Ya. Oke. Saya selalu cerita tentang produk ya, mungkin kalian tahu lah kalau produk PPH ya, kalian pasti lebih sering jualan PPH dan banyaklah cara yang PPH banyak yang closing lah. Ya, saya cuma senggol sedikit di sini. Ini bisa up to 4,5 M. Ya, yang ini kan bisa up to ya teman-teman. Kalau total klaimnya nggak lebih dari 10% di 5 tahun pertama. Ya, saya bahas ini pokoknya kalian harus tunjukkan bagusnya apa produk PPH. Kan sudah dia tertarik ya. Nggak apa-apa kok. Saya selalu bilang, nggak apa-apa. Kokok pikirkan aja, bagus mana antara yang Kokok miliki dengan yang saya tawarkan. Gitu kan. Saya terus bilang gini, saya tujuannya bukan fokus jual ke PPH, tapi di tim saya memang kalau mereka belum punya PPH, wajib harus closingin PPH. Karena itu satu, buka market. Kedua, kita bisa closing 2 case. Ya, tujuan saya seperti ini sebenarnya. Ya, yang kedua, setelah saya misalkan nasabah saya tadi, enggak lah, saya pakai yang ini aja. Oke kok. Tadi kan segitiga ya teman-teman. Kalau Kokok mengenai yang segitiga ini, yang kedua ini teman-teman, saya selalu ngomong, Kokok kalau sudah punya kesehatan, harus punya kombinasinya kok. Kombinasinya apa? Dia kan pasti tanya, harus punya kombinasinya apa? Ini ngomong tadi yang ngomong marketnya menengah ke bawah ya. Saya kan kalau ngomongin proteksi income itu kan harus ngomongin biaya hidup, harus kita hitungin benar-benar. Tapi kita akan ngomongin semua market. Jadi ngomongin yang kedua tentang saya singkat proteksi income. Saya nggak ngomongnya tentang proteksi income teman-teman. Tapi saya ngomong misalkan ini contoh kasus atau
dia sudah punya produk asuransi lain di perusahaan lain yang preminya misalkan 1 juta. Ya, ini 1 juta. Lah, saya bilang, kok premi ini kok kalau saat terkena kondisi sakit, ya kan kok, bahkan kondisi sakit kritis, kok sudah pakai asuransi kesehatannya di cover. Semua biaya sudah terselesaikan. Tapi kok kepikir nggak? Bahwa polis kok saat kondisi kritis kan kok udah nggak kerja. Income kan pasti sedikitnya satu bisa hilang atau berkurang. Kalau kita tahu ya kalau dia karyawan ya kita ngomong hilang. Tapi kalau dia pengusaha ya pasti berkurang kan kok. Kok kan nggak ada di toko, ya kan? Atau kok kan nggak di tempat usaha, atau kok nggak ada di kantor gitu loh. Jadi saya bilang, kok harus minimal punya 1 juta kali 12 kombinasinya ya kali 20 240 juta. Ya. Jadi ini saya bukakan apa namanya PCB teman-teman. Ya. Itu cara satu ngomong. Cara dua ngomong ini gini. Kok kepikir nggak? Kok kan tahu ya. Kalau kena kondisi kritis itu ada produk yang namanya payer atau waiver. Bahkan di perusahaan asuransi lain juga ada kok. Tapi ingat kok, saat kondisi kritis, polis kok dibayarin perusahaan ini. Tapi kok dapatnya kan dikit per bulan. Ya kan? Saya bilang, untuk dan produk payer atau waiver, ini kan kalau nasabah nggak sakit kritis, ini kan hangus. Ya, bukan berarti ini produk jelek ya teman-teman. Saya bilang cuman ada yang mungkin mau jualan ini silahkan, tapi saya tujuannya jualannya di PCB. Ya, saya kan tipikalnya harus menguntungkan nasabah. Dalam arti bukan menguntungkan dalam nominal uang ya teman-teman, tapi proteksi. Kembali ke proteksi. Karena apa? Saat ini nggak terjadi resiko, uang kok hilang nggak? Hangus nggak? Hangus. Tapi mau nggak kok? Ada produk namanya PCB 88. Itu kok nggak terjadi klaim, itu uangnya dibalikin utuh. Saya bilang gitu. Lah ini minimalnya ini teman-teman. Saya kalau jualan PCB selalu nominalnya ini. Kalau itu semua market. Jadi saat dia closing PPH atau bahkan dia punya produk lain dari asuransi lain, saya usahakan harus closingin dia. Ini sejumlah apa? Sejumlah premi yang dibayarkan dia itu sebesar untuk uang pertanggungannya teman-teman. Jadi gitu. Itu cara yang pertama ya. Oke, kalau cara yang kedua, market saya yang menengah ke atas. Contoh saya yang rata-rata menengah ke atas itu closing PCB 2M ke atas teman-teman. Tapi puji Tuhan rata-rata banyak yang ambil 5 dan 10M teman-teman. Ya. Sebelum kita masuk ke prospek yang untuk menengah ke atas, satu kembali lagi saya ingatkan, kita prospek PCB itu nggak bisa ke semua orang. Kalau kita mau MPA besar, kalau kita mau uang pertanggungannya besar, itu nggak bisa. Ya, karena kalian harus benar-benar mengetahui calon nasabah kalian seperti apa. Karena di sini kemampuannya bayar sangat besar, ya. Yang saya bilang. Misalkan gini, saya sudah tahu nih, kriteria menurut saya minimal 40 tahun, punya usaha sendiri, maksudnya usaha sendiri itu yang omsetnya besar, ya. Misalkan dia pabrik, misalkan dia memproduksi, bukan dagang. Kalau dagang mungkin yang dagang bukan eceran, tapi lebih ke retail. Kalau retail itu biasanya dia uangnya banyak, karena apa? Dia pasti memberikan tempo ke orang. Jadi itu market saya ya, tujuan saya. Kriteria saya. Jadi pertama misalkan usia 42 nih, saya sering banyak prospek karena dulu saya waktu berteman itu banyak yang usianya jauh di atas saya, selisih 4 tahun sampai 5 tahun. Jadi prospek saya kan rata-rata usia 42. Ya, saya bilang, Cik, mau nggak ada produk penyakit kritis? Ini cara pertama, ya, cara dengan omongan pertama. Bayarnya cuma 5 tahun loh, Cik. Saya langsung gitu nih. Hah, masa bayar 5 tahun? Nggak mungkin lah, uang saya aja beli sama kamu dulu bayarnya 10 tahun. Waktu istri kamu yang jual. Sekarang ini bayarnya suruh ganti PPH plus bayarnya 20 tahun. Mana ada, nanti jangan-jangan bayarnya 20 tahun. Enggak, Cik, ini beneran 5 tahun.
Andi sharing ya, Ci. Nih, Cici kan usia 42 nih, Ci. Kalau Cici mau uang pertanggungan 5M, Cici cukup bayar di usia 42 sampai di cover sampai usia 88, Ci. Ya. Cici bayar cukup 5 tahun nih, sampai usia 46, 42, 43, 44, 45, 46 ya, 5 tahun. Cici cukup bayar di sini. Ya. Di sini, Ci. Tahu nggak, Ci? Bagusnya produk ini. Produk ini nggak ada biaya asuransi, Ci. Ini nggak ada, Ci. Masa? Itu kan ada yang itu. Nah, makanya timbulkan pertanyaan biar dia bertanya. Saya selalu gitu. Ini preminya 340 juta ya, teman-teman. Per tahunnya. Nih, Cici cukup bayar 5 tahun, berarti total bayarnya cuma 1,7 M, Ci. Dan bagusnya, Ci, kalau bayarnya tahunan, Cici dapat diskon sebulan. Setiap pembayaran dapat diskon sebulan. Saya bilang gitu. Masa lagi? Gitu. Ada yang ngomong kayak gitu, ada yang mau. Ada yang cuma lihat, ada yang seperti apa. Ya kalian pokoknya timbulkan dia pertanyaan. Oke? Dan bagusnya, berarti 1 poin pertama, bayarnya 5 tahun. Yang kalian tekankan. Yang kalian gembor-gemborkan. Ya. Oke? Yang kedua, Ci. Benefitnya, Ci. Ya, saya singkat benefitnya itu 1, Ci. Sakit kritis, ini cair. Oke? Atau meninggal cair. Atau meninggal karena kecelakaan cair. Bahkan hidup. Hidup cair. Ya. Jadi 1 ini, kedua benefitnya ini kalian harus ceritakan. Pakai intonasi ya teman-teman. Cici saat sakit kritis, ini uang pertanggungannya cair loh, Ci. Atau Cici meninggal juga cair loh, Ci. 2 manfaat, ya kan? Pengcoverannya 2. Dan bagusnya, Ci, meninggal karena kecelakaan tambah 200% loh, Ci. Dan maksimal itu 6M. Kalau itu jualannya di atas 3M, saya ngomongnya gitu. Tapi kalau di bawah 3M, saya ngomong 3 kali lipat. Gitu loh. Oke? Dan bagusnya lagi, Ci, hidup juga cair. Nah, saya baru masuk di sini, kalian jangan tekenin ya, teman-teman. Di usia 88, ini keluar 5M, jangan ditekenin. Ini nanti, senjata nanti. Kalian harus sebagai, ya istilahnya kita di sini juga menawarkan produk ya. Kalau financial planner, oke lah. Tapi kan pasti ujung-ujungnya kalian menawarkan suatu manfaat proteksi. Ya. Jadi kalian harus, nggak semua langsung dihajar habis. Nggak mau saya informasikan semua, nggak. Dikit-dikit 3. 1, 2. Yang ketiga, teman-teman. Ci, usia 88 kan cair nih 5M, Ci. Cici berarti sehat kan cair 5M. Tapi bagusnya ini, Ci. Di usia 70 atau 75, kurang lebih ya, teman-teman. Kurang lebih 70% atau 75% dari UP itu bisa cair. Saya ngomong, Ci, bagusnya ini, Ci. Cici bisa untuk apa? Di hari tua, Ci. Cici kepikir nggak sih? Kebayang nggak sih? Ya, Cici sekarang sukses. Tapi kan kita nggak bisa, kita cuma bisa berharap anak sukses, ya kan? Tapi setiap orang tuh punya jalan hidup masing-masing, Ci. Ya, puji Tuhan kalau memang anak kita sukses, kita bisa nanti di hari tua dibantu. Tapi lebih baiknya ya, Ci, kita sudah mempersiapkan apa yang terjadi nanti sama anak. Kalau emang sukses ya kita bersyukur, kita puji Tuhan, ya kan? Tapi kalau enggak, kita sudah punya persiapan, Ci. Ya, saya doakan Cici sehat-sehat aja, Cici enggak ada masalah. Tapi Ci, di usia 70 atau 75, Cici pasti butuh duit enggak? Iya enggak, Ci? Di sini bisa cair nih. Nah, yang saya omongin yang ketiga ini. Ini kedua, ini yang pertama. Oke. Itu dulu ya, teman-teman. Jadi saya sharingin ke situ. Kalau sampai nganu, ini ditekenin. Baru ini ditekenin. Oke? Atau usia 60. 65 lah. Ini cairnya berapa, kalian lihat. Ini cairnya berapa. Ya. Baru keempat ini yang saya tekenin. Kelima, baru saya tekenin lagi. 61. Yang balik modal. Kalau 3 hal itu tidak nggak ngefek,
lah saya lari ke sini. Bantuan ini keempat, kelima yang balik modal. Ini yang kelima. Yang saya sampaikan terakhir. Nggak hari itu juga, mungkin besok suatu saat. Ya, pasti yang saya sampaikan 3 hal ini dulu. Oke, gitu. Ya, ini cara jual saya PCB. Pertama tadi semua market yang UP-nya 500 sampai 1 M, yang saya menggantikan payer sebagai uang pertanggungannya. Yang ini yang saya jualnya di atas 3 M, teman-teman. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Mantap kok, makasih. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, jadi produk PCB 88 ini adalah produk perlindungan penyakit kritis ya, dan juga mengcover jiwa sekaligus ya, dan juga bahkan kalau misalnya orangnya masih panjang umur ya, tetap ternyata cair. Kok itu berarti saya mau nanya, yang umur 70 atau 75 itu cairnya dari UP ya berarti ya. Jadi kalau ambilnya Ya, 5 dari M, UP. sekitar 70% sampai 75% Ya. dari 5 M ya yang cair ya. Iya, tapi ini nggak semua pasti. Kalian harus lihat benar-benar ilustrasinya. Makanya kalau saya biasanya pasti dari rumah sudah membuat ilustrasinya. Saya udah lihat dulu. Jadi nanti saya yang sampaikan di poin ini saya udah tahu berapa. Ya. Oke? Oke. Gitu. Oke, saya ada satu pertanyaan lagi sedikit Ko Andi. Kalau Ko Andi explain ke nasabah, ke klien, Ko Andi coret-coret gini juga atau dengan omongan aja, dengan ngobrol gitu, sampein message? Sekarang saya coret-coret. Sejak Coret-coret 2019, 2020 saya pakai coret-coret, teman-teman. Kalau 2018 saya pakai omongan. Gitu. Oke. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman untuk ini ya, tadi keren banget ya. Jadi memang bukan hanya karena produknya, tetapi bagaimana kita explain juga itu jadi faktor penentu ya untuk kita bisa close ya, benar ya Ko ya? Iya, ya. Jadi kalian harus kuasai produknya lah. Jadi nasabah merasa oke nih orang, nggak agent abal-abal atau agent yang cuman tahu-tahu sedikit, tapi dia jadi kan gini loh. Orang beli asuransi, kalau orang berduit, dia aja udah pusing dengan usahanya dia. Yeah. Kalau beli produk, dia merasa nggak ada yang ngurusin nantinya, dia masa mau beli? Coba itu bayangkan ke diri kalian. Kalian punya duit banyak, tapi kalau kalian nggak bisa dipercaya, dalam arti bukan dipercaya, dalam arti kejujurannya, tapi menguasai produknya loh. Saat saya klaim gimana nanti? Saya tampil nanti dipusingkan lagi, gitu loh. Jadi kalian harus mengetahui produknya apa. Jadi kalau dia tanya apa-apa, tahu. Oh ini gini, ini apa? Ini kalian harus bisa jawab, teman-teman. Ya, gitu. Oke, stop share-nya saya matiin ya. Apa ada yang masih nulis, nyatet? Oke, ya udah. Oke, lanjut. Gimana, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Oke. Halo Koko Andi. Halo Cika. Hai. Wah, ini salah nih yang bertanya. Mana muka aku di sini? Nggak ada mukamu nih. Ada Koko. Koko. Ya. Ini kameranya di mana? Hah? Kebalik. Sorry, maaf. Kebalik. Man, kenapa begini, Man? Oh ya, oke. Koko, jika mau tanya, kalau seandainya ada nasabah yang bertanya, kalau misalnya 1 tahun itu saya harus kasih keluar, 5 tahun itu saya harus kasih keluar uang 1,7 M untuk di cover 5 M. Dan misalkan anggaplah Koko cerita sama nasabahnya itu sampai yang poin kelima tadi, yang setelah 20 tahun bisa cair 1,7-nya lagi. Kalau misalnya ada nasabah, kan rata-rata kan kalau nasabahnya Cika kan rata-rata itu pengusaha yang memang pakai uangnya itu banyak dan cepat perputarannya kok. Kalau tanya dia bilang kalau 1,7 Cika saya simpan di di kamu di Prudent, dan setelah 20 tahun baru kembali modal, itu kalau misalnya saya putar di usaha itu saya bisa dapat puluhan kali Cika. Maksudnya untuk cuannya itu mungkin saya bisa dapat lebih besar daripada saya harus simpan sama kamu 20 tahun. Nah, kalau seandainya ada orang yang bertanya sama Koko seperti itu, anggaplah Cika nasabahnya Koko,
Terus Cika ngomong gitu, ini Andi saya simpan 1,7 20 tahun loh Andi. Kalau oke lah, syukurlah kalau nggak ada apa-apa ya uangnya saya balik. Tapi kalaupun saya putar di usaha pun juga saya akan dapat mungkin lebih besar dari 5M. Dan itu pun juga bisa untuk nanti saya gitu loh, untuk warisan saya atau untuk ada kalau ada apa-apa dengan saya gitu. Itu gimana Koko? Pertama gini, Cik. Kalau kamu sudah tahu ya kriteria nasabahmu pengusaha perputarannya cepat. Yang 20 tahun balik modal jangan disampaikan. Kalau saya loh. Kalau saya nggak pernah akan sampaikan. Contohnya ada nih. Ini bahkan terjadi ke saudara sendiri ya teman-teman. Saya prospek, itu saya butuh waktu 4 bulan. Ya, dia bandingin terus. Ya bandingin dengan usaha, tapi saya juga tetap bukan mau berdebat ya. Jadi satu, jawaban untuk kamu, pertama kalau dia pengusaha, jangan kamu sampaikan. Kalau kamu sudah tahu dia akan tujuannya 20 tahun, nggak ada artinya. Memang nggak ada artinya. Saya selalu kembali 4 bulan itu yang saya perjuangkan, saya selalu yang saya sampaikan proteksi. Ya, saat terkena kondisinya lebih awal, apakah bisa mempersiapkan uang 5M? Itu yang saya sampaikan. Jadi saya kalau prospek orang nggak, ya ada yang nggak mungkin langsung closing ya teman-teman. Pasti kan butuh waktu, butuh proses. Itu 4 bulan ya teman-teman. Dan saya prospeknya dalam 4 bulan itu lebih dari 10 kali. Ya, saya selalu ingatkan, mereka pasti ngomong kayak gitu, ya nggak apa-apa. Bener kok. Di mana-mana setiap usaha, uang yang dipakai usaha pasti menghasilkan lebih besar. Tapi ya, ini Andi cuma cerita tentang proteksi kok. Dan uang proteksi ini kan uangnya dijamin. Ya nggak apa-apa kok. Ya Andi ini sharing kok, nggak apa-apa. Coba kok pikirkan dulu. Saya prospek lagi. Saya jujur, waktu itu bisa closing 4M, saya butuh waktu 4 bulan. Ya, akhirnya saya berpikir, iya ya. Ya sampai pokoknya setiap saya ketemu, saya sharingin lagi ulang. Jadi ya kita berharap lah, apa yang kamu lakukan kan tujuannya baik untuk memproteksi. Bukan mau ngerampok uangnya dia loh. Uangnya juga nggak hilang, bener kan? Lebih baik terus aja prospek. Saran saya prospek terus. Nggak ada salahnya. Gitu. Sekarang apakah kalau kamu ngomong seperti itu sekali, dia nolak, apakah kalau kamu ngomong lagi dia marah? Enggak kan? Ya tergantung moodnya sih kok. Nah, itu lagi. Kalian harus lihat situasi. Kok, ayolah, ini produk bagus banget. Saya sampai gitu loh. Saya sampai nasabah ada yang bilang, nolak saya beberapa kali, saya bilang, ke saudara sendiri ya. Saudara ya dia udah ngomong, ini uang gua hitungin. Ini kok, yuk kita hitung bareng-bareng. Uang yang Kokok store kan nggak 1,7M langsung jebret di depan. Ya kan kok, Kokok bayar dulu setahun. Baru gitu. Kita hitung, saya hitungin loh. Benar-benar untuk mencapai angka 5M jika. Kalau kita dengan asumsi bunga deposito 6%, itu paling nggak butuh 30 tahun. Kalau dengan bunga deposito loh. Nah, benar kan kok, misalkan 20 tahun atau jawabannya 30 tahun atau ya kan kok. Kalau terjadinya di tahun lebih awal sambil ketawa, kita sambil maksudnya bukan bercanda, biar mereka juga nggak merasa kayak dipaksa atau gimana. Tapi saya jujur ngomong, ya kan Ci, bener kan Ci, nih butuh waktu 30 tahun loh. Dia masih mesti alasannya kan, ya namanya nasabah kan, ya ada yang masa, wah gua kalah nggak mau dong gitu loh. Ya ada yang ngomong, tadi cepet mending gua puterin usaha. Jawabannya seperti, bener kok Andi tidak menyangkal bahwa dipakai usaha, uang dipakai usaha itu pasti hasilnya lebih besar. Tapi di sini Andi ngomongin proteksi loh kok, bukan ngomongin keuntungan dari investasi atau apapun, ya. Tapi dari proteksi. Kok nggak pernah kepikirkan kalau terjadi resikonya di awal? Kan itu suatu hal yang Koko aja nggak minta, ya kan? Tapi saya pastikan kalau Koko ikut produk ini, Koko dapat manfaatnya. Mau tinggal kapan Koko cairin, saya pasti siap bantu cairkan kok. Ya, karena tadi apa? Sakit di cover, meninggal di cover, meninggal karena kecelakaan 3 kali lipat atau 3 tambah 200% atau maksimal 6M. Gitu. Itu sih Cik yang saya lakukan ya. Itu saya ada kejadian 4 bulan. Ini ada yang kejadian 1 tahun, teman-teman. Sampai 1 tahun juga belum closing. Tapi dia sudah omongan sampai akhirnya ada omongan. Saya kalau beli nanti sama kamu. Tunggu aja. Dia sampai ngomong seperti itu. Ya mungkin setahun saya udah prospek dia berapa kali. Lebih mungkin dari 10 kali. Gitu teman-teman. Itu Cik.
yang saya lakuin, Cik. Ya, Koko. Terus Koko, Cika mau tanya lagi. Koko, begini. Kalau misalkan ada nasabah ada yang ngomong begini kok. Tapi Andi 1,7 M saya simpan 20 tahun itu terlalu lama. Kalau misalnya anggaplah 7 tahun, 8 tahun kemudian ada apa-apa dengan saya, bisnisku kurang lancar, saya mau ambil uang bagaimana? Sedangkan 1,7 saya harus simpan 20 tahun itu lama sekali. Nah, Koko jawab apa? Jujur saya belum ada yang seperti itu ya. Kalau di tengah jalan Karena asalnya Koko besar belum semua. ada. Ya, karena ya mungkin saya bantu jawab ya, kembali lagi. Kan kita harus analisa ya. Ya mungkin di sini kan polis juga bisa namanya dia PCB ini bisa nggak bayar 2 tahun, tapi polisnya harus dipulihin. Lapsnya 2 tahun boleh. Ya, kalian baca polisnya. Jadi misalkan nasabah, Cik, saya bilang sama Cik, 7 tahun nggak apa-apa Cik. Cici lapsin polisnya, nanti bisa dipulihin. Kalau nggak mau ngambil uangnya ya, itu bisa lapse 2 tahun, nanti bisa dipulihin. Maksimal 2 tahun dari tanggal dia lapse. Ya, di situ Cik. Jadi mungkin siapa nanti yang bisa bantu jawab ya teman-teman, karena saya belum pernah mengalami yang diambil di tengah jalan. Tapi saya pastikan kalau Cici cuman bayar 5 tahun, Cici sudah nggak akan bayar lagi. Karena setelah, misalkan di tahun ke-7 butuh uang kan, mana ada sih nasabah mending mengambil uangnya di insurance. Menurut saya loh ya, kalau sampai merugikan dia sih nggak diambil. Kalau mungkin ada nilai tunai yang seperti unit link, mungkin diambil. Tapi kalau tradisional kalian jelasin di depan, setelah 5 tahun, Cici nggak ada biaya apapun. Tinggal Cici dapat manfaatnya. Itu yang titik beratnya sih, Cici. Saya selalu titik beratin di situ. Jadi setelah 5 tahun sudah beres. Nggak akan bayar lagi, nggak akan diminta kena biaya asuransi, harus top up, harus apa, tidak. Tapi Cici tinggal nunggu manfaatnya. Hak Cici. Gitu. Yang saya tekanin di situ. Jadi jangan sampai timbul ada pertanyaan diambil di tengah jalan. Karena saya yang gemborin apa, setelah 5 tahun, Cici sudah nggak ada biaya, tinggal nunggu haknya. Gitu, Cici. Ya, Terus, Koko, semoga bisa membantu. Ya, sangat membantu. Koko, terus sekarang Cika mau tanya, terus Koko bisa kasih UP nasabah-nasabahnya 5M, 10M, 3M, itu semua ada hitungannya kok? Untuk satu nasabah, ya gimana tuh kok hitungannya? Hitungannya kalian juga mungkin sudah pada tahu lah. Kan saya bilang, Cici kan udah tertarik nih sama produk ini. Tapi Andi minta kita saling sepakat ya, Ci. Karena kan Andi harus ngitungin benar-benar. Karena Andi juga nggak mau saat terkena kondisi kritis sama Koko. Koko kan pencari nafkah, Koko yang kerja ya. Jadi saat terjadi kondisi kritis, oke, Cici bisa ke Singapura. Karena kartu kesehatannya udah ke Singapura. Benar kan, Ci? Tapi biaya hidup Cici kan nggak mungkin saya turunin dong. Jadi saya harus tahu income-nya Cici. Income-nya Koko, gitu. Jadi kita di sini harus saling keterbukaan ya, Ci, karena ini penting. Karena Andi yang ngitungin. Jangan sampai Andi salah ngitung, nanti kehidupan Cici jadi menurun saat terjadi resiko. Ya dia bilang, income saya segini. Nah, udah buatin aja. Misalkan income-nya dia 100 juta. Kali aja 100 juta, kali 12, minimal ya teman-teman 5 tahun. Kalau bisa 10 tahun, bagus. Jangan kalian ngomong 5 tahun, buatin aja, Ci. Saat terkena kondisi kritis, Koko butuh waktu pemulihan berapa lama? Tanyain aja. Misalkan sakit jantung, wah nggak bisa kerja lagi. Itu malah semakin bagus, teman-teman. Ya, jangan kalian yang jawab, usahakan mereka yang jawab. Misalkan tanya, Ci, kalau Koko misalkan nih ya, terkena kondisi kritis, penyakit kritis yang berat-berat lah, Ci, misalkan jantung, stroke, butuh waktu berapa lama, Ci, pemulihan? Ci, Koko bisa kerja lagi, bisa kembali beraktivitas. Wah, 10 tahun. Berarti income-nya 100 kali, seperti itu. Kali 10. Kali 10. Begitu. Jadi 12M. Begitu, Ci. Ya. Paling besar berapa kok PCB-nya? 10. Tapi suami istri 10. Oh, itu yang tahun lalu kok? Tahun lalu. 20M. Jadi, ya, kenapa? Istrinya 10M, suaminya 10M.
Oh, terus yang kemarin kok? Yang Ini 300 kemarin? Gini, yang 368 juta itu bukan Iya. saya teman-teman yang closing, tapi itu timnya AAD saya, timnya iparnya Ica ya teman-teman. Dia baru join, saya prospekin dia. Sebenarnya saya tujuannya emang rekrut, ya. Tapi saya share ke dia, kan dia kata teman baiknya iparnya Ica. Jadi tahu bahwa memiliki banyak asuransi, ya. Akhirnya saya datengin, saya ketemuin, Cik, boleh nggak Andi sharing-sharing nih, Cik? Ya, puji Tuhan orangnya terbuka ya, bersama keluarganya gitu loh. Akhirnya kita review polisnya. Ya, saya menemukan produk yang gila, teman-teman. Misalkan nasabah usia bayar preminya 500 juta. Uang pertanggungannya 5M. Masa bayarnya 10 tahun. Masa asuransinya juga 10 tahun, teman-teman. Gila nggak? Kasihan nggak nasabah seperti itu? Sama aja, dan uangnya yang dibayarin 500 juta itu hangus loh, teman-teman. Sama aja kalau dia bayar 10 tahun, itu sama dengan kayak uang pertanggungannya. Itu ya, saya tunjukkan kalian harus di depan nasabah, tunjukkan sisi baik kalian, sisi bukan menjelekkan, tapi sisi bahwa yang kalian bicarain fakta. Ini loh, Cici beli produk seperti ini, Cici manfaatnya seperti ini. Saya tunjukin semua teman-teman satu-satu, ke dia saya buatin catatan pakai kertas. Waktu itu kan saya nggak bawa laptop ya, sekarang kan banyak iPad ya. Kalau dulu kan mesti review kita buatin di rumah. Tapi saya langsung on the spot, saya tunjukin. Nah, saya menemukan ada produk kesehatan. Bayar preminya untuk dia itu sekitar 1.300.000 ya. Dia saya bilang, Cici dengan 1.300.000, kamarnya cuma 350. Dan ada UP-nya cuma 50 juta, ada payernya, ada apanya. Ci, kalau Andi sharing nih ya, Ci. Andi mau sharing nih tentang produk kesehatannya dari Prudensial. Dengan premi yang sama, Cici dapat di cover di wilayah Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan di luar negeri boleh, tapi pakai proporsional. Itu Cici nggak kena inflasi. Maksudnya gimana nggak kena inflasi? Nih, tipe kamarnya itu Cici tinggal milih satu kamar sendiri termurah. Dan limit obatnya 3M up to 4,5M plus 12M. Jadi dia tertarik, puji Tuhan dia akhirnya beli produk kesehatan. Akhirnya saya bilang, Cik, mau nggak Cik? Kalau jualan seperti ini gampang nggak Cik? Gampang banget nih, ngomongnya juga gampang, enak, gitu loh. Dia ngomong, saya juga bisa, Cici bisa nggak ngomong ke 10 orang terdekat Cici atau 10 orang yang Cici cintai, misalkan keluarga Cici atau adik atau mama mertua, dia bisa bilang, bisa nih saya bisa bilang. Akhirnya saya jadi agent teman-teman, ya. Akhirnya dia meng-closingin mama mertuanya sendiri dengan PCB 88. AP-nya 360 juta. UP-nya 5M. Gitu. Gitu teman-teman, ya. Jadi kalian sebagai leader tolong ciptakan hal yang simple untuk agent-agent baru, untuk yang kalian bisa jual. Karena gini loh, ilmu bagus belum tentu bisa kepake semua orang. Karena lebih baik ilmu yang simple dulu kepada agent baru, karena biar dia pede. Kalau dia merasa bisa jual, dia nyaman dengan cara jual, nggak kesusahan. Sekarang kalau sudah ilmunya bagus, bukan salah loh, tapi dia bisa nggak ngomongnya? Kalau nggak bisa ngomongnya, itu suatu jadi beban dia sendiri loh. Karena apa? Ngomong aja susah, apalagi mau closing. Gitu loh. Yang penting dia bisa ngomong. Dia ngomong loh, sharing. Mah, ada produk bagus 5 tahun, mah. Cumanan, mah. Gitu. Cuman dengan ngomong seperti itu, akhirnya mamanya bisa ditemuin. Masa sih saya suruh bayar ini asuransi ini banyak banget nih. Akhirnya dibukain polisnya mamanya itu ya. Si Mas punya 6, AIA punya 11, Manulife punya, Sunlife punya, terus apa lagi ya? Saya sampai lupa, sampai saya ngelihatnya itu gila, polisnya ini banyak banget dan preminya itu total setahun itu lebih dari 1M teman-teman. Ya, beli asuransi itu dan masih bayar semua lebih dari 1M. Akhirnya saya tunjukin ini bagus banget ini produk. Saya nggak pernah, tapi saya bacain dulu produk dia, baru saya tunjukin kelebihan produk PCB.
Itu lebih enak, teman-teman. Kalau kalian bisa review, itu lebih enak untuk PCB. Gitu. Oh, memang mamanya umur berapa kok? Gini, saya bukan closingnya mamanya. Saya closingin anak-anaknya. Mamanya kan, saya kan tahu nih, dia beli polis untuk apa aja. Dia untuk dirinya sendiri beli, untuk mamanya, untuk anaknya 5. Anaknya 5 tuh dibeliin semua, teman-teman. Nggak ada yang kesehatan, nggak ada yang penyakit kritis, cuma UP jiwa semua. Nah, saya akhirnya ngomong, Tante daripada meninggalkan, ini kan Tante kan sudah meninggalkan warisan, 1 berupa UP jiwa, ya kan? Dan Tante sudah meninggalkan berupa aset, ya. Tante kepikir nggak bahwa Tante kalau terjadi resiko sama anak sakit gimana? Wah, biar beli diri sendirilah, penyakit kesehatan mereka udah besar-besar, bilang gitu. Nah, Tante, ini bukan yang untuk kesehatan, Tante. Saya bilang gitu. Ngomongnya yang simpel, karena usianya 70 ya, teman-teman. Jadi saya ngomongnya bukan yang berat-berat. Saya cuma ngomong, ini tentang penyakit kritis loh, Tante. Bayarnya cuma yang disampaikan ini, 5 tahun, Tante. Masa bayarnya cuma 5 tahun? Nah, saya sharingin. Kebagusannya seperti tadi. Ini Tante bayar 5 tahun, uang pertanggungannya masing-masing anak 1 M. Dan bagusnya ini ya, Tante sudah menyiapkan warisan untuk cucu. Kalau Tante membeli produk ini. Saya bilang gitu. Karena apa? Saat terkena kondisi kritis, anaknya yang mendapat. Kalau enggak, anaknya hidup, anaknya juga dapat. Kalau anaknya dipanggil Tuhan, yang menikmatin siapa, Tante? Cucu. Berarti Tante mulai dari sekarang 2 generasi ke bawah sudah mempersiapkan meninggalkan warisan. Seperti itu. Jadi akhirnya puji Tuhan, Tantenya mau masing-masing anak dibuatin UP 1 M-an, usianya di atas 40, dia yang bayar, preminya 360 juta. Itu Cika. Tapi Koko bilang tadi polisnya sudah banyak buat anaknya untuk UP. Kenapa diambil lagi 1 M, Koko? Saya ngomongnya penyakit kritis. Oh, penyakit kritis. PCB kan kritis. Ya, Jadi ya, kalian betul. harus bisa tahu lawan kalian mau ngomong apa. Kalau kalian ngomong UP jiwa, ini kan udah banyak, udah gini-gini. Saya nggak ngomongin UP jiwa. Gitu loh. Tapi saya ngomong tentang penyakit kritis. Tapi, ya kan, untuk anak. Ya. Gitu loh. Karena kan Luar 2 biasa. generasi. Luar biasa. Enggak lah. Kalian yang luar biasa. Semua luar biasa lah di sini. Top-top semua. Luar biasa. Top agent. Ada lagi yang bertanya selain Cika? Kenapa kok kalau saya bertanya terus? Darman. Andi, Ya. dengar-dengar kok Andi hari ini ada closing lagi kok. Oh. Ya itu agentnya saya. Jualan, puji Tuhan, jualan 5 case PPH. Nanti masih ada jualan case 2 PCB lagi, teman-teman. Ya. Puji Tuhan lah. Cara yang Koko pakai, yang Koko terapkan sama agent-agentnya Koko seperti yang dari Koko share ke kita. Kurang lebih seperti begitu. Pakai segitiga tadi, cara simple. Jadi agent baru jangan dibebani. Kalau kalian punya agent baru jangan dibebani dengan hal berat. Ya, tugas dia itu cuma 3, sorry. Ya, belajar cara yang dari yang simple. Kedua, buat janji. Ketiga, follow up. Jangan dibebani dengan banyak ilmu dulu. Karena kalau dia sudah banyak ilmu sendiri, sudah banyak pusing di kepala, malah nggak jalan. Kebanyakan, mending 1 dia pakai, dia praktekin. 1 dia pakai lagi praktekin. Begitu. Karena kita jadi agent harus menikmatin proses. Ya. Tadi saya bilang, bukan saya tiba-tiba join, langsung naik. 2018 saya top agent. Saya menikmatin proses, teman-teman. Karena apa? Di 2013 tadi yang saya bilang, saya prospek 4 bulan, setiap hari ketemu 5 orang. Ya. Itu kalau di total orangnya berapa, case-nya cuman yang isut cuman yang closing 40 orang. Ya. 5 kali 30 aja sudah 150. Berarti 4 bulan 600 orang lah kurang lebih. Ya, di 2017 sama. Saya mencapai 1 M 80 case. Saya setiap hari prospek 3 orang dari Januari sampai Desember. Udah totalnya berapa? Gitu. Ya, menikmatin proses. Jadi agent itu harus menikmatin proses, punya respon yang baik. Gimana, Man? Kak Koandi kan banyak prospek. Tadi kan bilangnya 1 hari 5, kurang lebih 4, 5, 600 orang.
dan ada juga yang jadi nasabah. Nah, yang kriteria atau orang-orang yang kok Andi prospek itu apa? Apakah keluarga, apakah relasi, atau orang-orang yang tidak dikenal kok Andi? Kalau jujur di 2013 saya relasi dari customer handphone, ya itu kecil-kecil semua. Di 2017 saya ada relasi lagi, relasi customer handphone juga, dan beberapa orang nggak dikenal, ya itu. Kalau 2018 saya masih kenal nasabah saya ulangin lagi. Saya datang dengan skill, dengan sudah ahli, sudah bisa lebih dipercaya lah daripada dulu kan. Ya tahunya cuma kesehatan, nggak tahu tentang UP jiwa, nggak tahu tentang penyakit kritis, gitu man. Oke. Sabarnya nggak habis-habis itu yang kaya. Terus ada lagi. Andi? Kok bertanya juga. Bukan Andi, sorry. Nggak apa-apa. Koko punya nasabah kan semuanya rata-rata 90% orang kaya. Emang nasabahnya nggak habis-habis kok yang kaya. Maksudnya kan biar bagaimana kan kalau kayak Cika sama Darman kan ya kalaupun sudah habis, anggaplah misalnya udah tinggal sedikit ya pasti saya canvassing, cari toko-toko yang besar yang bisa ditemuin bosnya dan ya jalin hubungan lagi kok. Jadi mulai dari awal lagi. Tapi kalau Koko kan rata-rata semuanya sudah memang sudah Koko kenal sebelumnya. Berarti memang rata-rata dari dulu Koko punya kolega dan rekan bisnis dan teman itu emang semuanya pengusaha yang di atas rata-rata emang ekonominya gitu kok. Iya sih. Jadi saya juga yang kemarin closingin itu dia punya pabrik kecap, usahanya udah 50 tahun. Ya. Jadi kalau usaha udah 50 tahun pasti punya duit lah. Ya. Jadi kalau kita prospek satu yang itu punya usaha pabrik, ada yang punya usaha udah 60 tahun. Ada yang punya usaha dari generasi papanya juga udah 50 tahun. Ya pasti punya duit, ya kan? Gitu sih, Cik. Oh, jadi seperti sampai sekarang Koko masih jualan? Apa? Koko sampai sekarang masih jualan? Tahun ini saya lebih banyak rekrut ya teman-teman, tapi saya punya goal sendiri. EPF pribadi saya tetap mau 3M. Terus goal kedua saya mau naikin 3 AD dan 5 AAD. Itu goal saya. Jadi kalian buat goal lah masing-masing teman-teman, itu yang menyemangati kalian lah, yang bisa menguatkan kalian di saat kalian lelah, di saat kalian seperti apa, itu bisa menyemangati kalian, ya. Jadi buat goal, Cik. Terus tapi maksudnya berarti sampai sekarang Koko masih jualannya ke masih salah. Saya baru orang-orang yang dikenal. Iya, sementara ini kan masih banyak yang dikenal ya, teman-teman. Kemarin saya tahun ini ada case 600 juta tapi ditolak. Ya, itu juga PCB, itu ditolak, itu PCB-nya 10M, jadi ditolak. Karena medikalnya jelek, ya. Gitu. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya ya? Wah, ya, seru sekali ya. Tadi lain. pengalaman-pengalamannya keluar semua ya, dikorek sama Cika ya dari tadi ya. Kok mau tanya kok. Oke, siapa nih? Lydia. Oh ya. Ya, kok mau tanya selama Koko jualan PCB, pernah nggak, misalnya kan PCB kan lebih ke cover jiwanya. Nah, pernah nggak dibandingin sama nasabah, mungkin dia pernah di prospek sama asuransi lain, kayak kok mahal sekali untuk misalnya UP 10M, sedangkan yang lain mungkin kalau dikasih kayak model Lintem kan cuma berapa gitu bayarnya. Itu Koko gimana? Oke. Saya minum dulu ya sebentar ya. Gini, mungkin saya kasih contoh dari perusahaan Sequis ya teman-teman. Ica tolong bisa share. Enak ya kalau punya sepos yang pinter IT, lulusan IT. Kalau saya kan kuliah aja nggak lulus teman-teman.
Waktu dari SMA aja sering tidur kalau di kelas. Jadi nggak paham nih. Ini contoh dari sekuis ya teman-teman. Ini cuman UP Jiwa. Ini jujur saya sendiri belum pernah dibandingin dengan asuransi lain karena saya bangun hubungan baik gitu ya. Ini dari tim lain, dia bertanya kepada saya bagaimana caranya untuk menghandle-nya ya. Ini contohnya yang kecil waktu itu yang UP3M, saya nggak simpen ya teman-teman. Nih. Ini kan kalian tahu ya, produk Sekuis ini bayarnya cuma 5 tahun. Usia nasabah 33. Pria, UP-nya 500, preminya per tahunnya 10.700.000. Oke? Si teman saya ini ngomong, di tahun ke-6 udah balik modal. Oke, ini kelebihannya dari perusahaan Sekuis. Ya, saya bilang, Ci, sama temanku, misalkan siapa ya, Wan, lu tinggal ngomong gini aja. Ini kan perusahaan produknya cuma UP Jiwa. Kamu jangan ngomongin UP Jiwa lagi. Nanti yang kamu tawarin kamu pakai PCB. Ya. Jadi kalau PCB ini saya sudah buat waktu itu preminya sekitar 20 jutaan per tahun. Menurut kalian lebih mahal kan? Ya kan? Tapi jangan kalian tekanin ke nasabah itu pokok produk itu beli insurance jangan melihat mahalnya, tapi melihat fungsi dan tujuannya. Tujuannya apa? Misalkan kalau kokok memang cuman beli UP Jiwa, ya ini murah kok. Kalian harus mengakui loh. Kalau memang dia lebih murah, kalian harus mengakui. Kalian harus gentle gitu loh. Jangan merasa kalian harus mau menang terus loh. Ya, saya bilang. Tapi kok, apakah kokok nggak sayang? Kokok nggak kepikir tentang produk tambahannya. Ya, ini di prudensial kok. Kokok bayar 20 juta per tahun, berarti kan total bayar kalau 5 tahun kan 100 juta. Ya kan, kalau 5 tahun ya. Tapi UP-nya sama nih, 500 juta. Ya, ini di Pruden. Oke. Tapi kok, lihat nih kok. Kokok bayar 2 kali lipat, tapi kokok dapat manfaat sakit kritis. Ya. Dan kalau meninggal kecelakaan, dapatnya 3 kali loh kok. Nih, 3 kali. Oke. Dan kok bagusnya, kok ini menunggunya sampai 88 sudah cair kok uangnya. Nih, kalau kokok cair UP-nya ini harus di usia 99 tahun. Nah, jadi usahakan kalian kalau dibandingin, kalian harus menunjukkan kelebihan produk kalian. Jadi saya tekanin, saya selalu ngomong ke dia, kok apa nggak sayang kokok beli UP Jiwa lagi? Ya kan? Kokok harus punya yang proteksi. Saat kokok sakit kritis, UP Jiwanya yang bayar siapa kok? Gitu loh. Gitu sih, mungkin bisa membantu. Ya, ini ilustrasi yang saya tunjukin. Kalau saya dibandingin, saya tunjukin ini. Seperti ini. Jelas nggak ya? Tadi siapa? Lydia ya? Iya kok, jelas-jelas. Nah, jadi kalau kamu dibandingin sama UP Jiwa aja, ya kamu harus nanya tujuannya kokok apa. Gitu loh. Tujuannya dia beli asuransi jiwa apa. Dan kalau kamu sudah tahu dia punya produk asuransi jiwa, kamu harus ngomongin tentang penyakit kritis. Kan tinggal ngomong. Saat kokok terkena kondisi kritis, polis-polis kokok kan tetap harus bayar. Kokok harus punya payung loh untuk melindungi polis-polis yang kokok yang sudah siapkan. Ya nggak? Saya selalu gitu loh. Kalau nasabah beli UP, yang nasabah dulu beli UP, saya sekarang jualan ke mereka penyakit kritis. Satu bisa ngomongin payung. Saat terkena kondisi kritis, mungkin enak kalau langsung meninggal. Tapi kalau harus melalui sakit, polis itu kan tetap harus dibayar. Gitu. Benar. Ya kan? Gitu. Jadi kalian harus pendekatan, harus ya kayak Cika lah, korek-korek gitulah. Jadi kalian tahu banyak informasi, kebutuhan nasabah, dan dia punya apa aja kalian harus tahu. Kalau kalian tahu, kalian bisa tahu mau masuk dari mana. Ya, gitu.
Semoga bisa membantu, Lid. Oke, Ko. Thank you. Ada yang lain? Ada yang lain teman-teman pertanyaan yang mungkin sedang mengganjal saat ini ya? Atau mungkin ada case yang teman-teman sedang hadapi di lapangan, boleh di-share? Silakan, semoga saya bisa membantu deh. Ko Andi tadi lihat kan banyak case ya, sekarang ini ya, banyak case yang sedang masuk juga ya. Nah, mungkin di antara teman-teman atau mungkin saya sendiri juga agak bingung ya, di kondisi sekarang itu, Ko Andi gimana caranya kok bisa tetap on fire gitu loh, apinya gede-gede lagi gitu ya. Oke, ini teman-teman, sebenarnya ini bukan unit saya, tapi grup ya. Di grup saya yang di Kebumen itu lagi on fire lah ya. Jadi dia di sini ini masih bisa ketemu teman-teman ya. Bagusnya iparnya Ica ini orangnya sangat aktif, sangat berani. Dia sampai gini, nasabahnya itu dijemput. Karena, Ci, ayo Ci, ayo kita ketemuan Ci. Kan kamu punya polis banyak. Ayo, mumpung nih ada adik iparku. Cici bisa nanti direview polisnya. Tak jemput ya Ci, nanti main ke rumahku. Nasabahnya dijemput, bawa ke tempatnya. Ini saya lagi di kantornya nih. Dia punya kantor, saya pakai sharing ini. Di sini tiap hari saya ditemuin ke nasabah-nasabah dia. Calon nasabah-nasabah dia. Jadi di sini masih bisa hal ini dilakukan ya teman-teman. Mungkin nggak tahu di Makassar kondisinya seperti apa, tapi kemarin saya melakukan jualan rooftop ya teman-teman. Yang saya lakukan ya, saya majorin nasabah-nasabah lama saya dengan rooftop gitu. Mungkin kalau kalian punya nasabah yang jualan ACC, mungkin sudah tahu ya cara kalian masuk ke campaign paket tumpeng. Di situ kan ada, setelah kalian pilih, misalkan nasabah A. Nasabah A ini punya ACC. Setelah kalian pilih kan itu ada 3 ya, 3 kayak quick note produknya dia, terus pilihan 1, pilihan 2. Lah kalian klik kanan atas kirim pengajuan. Kalau kirim pengajuan itu nasabah akan dapat SMS. Lah nasabah ada SMS itu ada linknya, link penawaran. Ya, itu bisa menggunakan OTP. Itu mungkin bisa cara kalian untuk produksi di saat-saat kondisi seperti ini. Ya, tinggal kalian cari list nasabah yang punya ACC karena ACC plus Protop bagus teman-teman. Gitu. Ya. Oke. Ayo dong teman-teman ditanyain ke Ko Andi nih, top agent nomor 1 Indonesia nih, kapan lagi ya kita bisa belajar dari best of the best nasional ya. Enggak lah, saya masih belajar, Bro. Dari Sanders mungkin ada yang mau ditanyain, Bro? Saya mau tanya apa ya? Saya lalu pernah dapat case, suaraku kedengeran enggak? Kecil sekali. Halo? Iya, halo Sander. Saya lalu dapat case, kurang lebih mungkin hampir sama dengan yang saya quit kemarin sih. Jadi dia dari perusahaan AXA. Nah, saya kan cerita PCB bayar 5 tahun. Terus dia bilang, "Woi, ini ada AXA punya bayar 10 kali. Kalau nggak salah, di tahun ke-10 preminya sudah kembali. Tapi setelah itu kalau dia mau lanjut, di tahun ke-11 berarti itu nanti preminya dipotong pelan-pelan. Maksudnya jadi 10 tahun dia membayar premi, kalau dia mau lanjut coverage-nya di tahun ke-11, nanti di situ uang preminya dari 100% dipotong pelan-pelan per tahunnya. Dan situ lebih murah. Kira-kira untuk PCB kita masuknya bagaimana itu, Pak? Gini, saya kalau nggak membaca ilustrasinya AXA, saya karena kan nggak bisa memberikan pembanding ya, standar. Mungkin Japri nanti bisa kirim ke saya ilustrasi, nanti saya bisa kasih masukan. Ya, karena kan kita harus tahu, jangan pernah menjelekkan, tapi kita harus tahu produknya dia seperti apa, baru kita bisa menunjukkan kelebihan kita.
Itu Sander. Iya. Ya, boleh nanti Siap, minta nanti saya coba Darman cari. nomor saya, share aja ilustrasinya. Semoga saya bisa memberikan bantuan. Ada Gitu. biayanya ya, biaya minta nomor telepon ada. Kena cas. Karena cas apa? API. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi ya, last sebelum kita close sesi kita yang luar biasa dahsyat malam hari ini ya, belajar banyak sekali ya, kepalanya udah berasap tapi wow, keren banget ya, dapat insight baru untuk PCB 88 ya. Ada satu pertanyaan terakhir before kita close, teman-teman. Ayo teman-teman jualan PCB, menurut kalian UP UP untuk uang pertanggungan 500 sampai 1 M itu nggak susah loh teman-teman. Kalau kalian benar-benar menguasai produknya. Benar-benar dengan UP 500 sampai 1 M kalian dapat API banyak, bisa untuk promosi, untuk menambah income kalian. Ya. Satu lagi deh, coba. Oke. Kan kalau PCB bayar 5 tahun kan sebenarnya dia UP-nya kan, misalnya anggap UP 1M, karena usia 30 kan dia cuma bayar 30% dari total UP kan. Anggaplah 1M. Nanti saya, Ica tolong share tabel aja. Mungkin pada sudah buat tabel belum ya? Saya sharing tabel aja ya. Jadi kalian bisa lihat nih. Oke. Nih. Nih, ini tabel usia. Ini cowok ya teman-teman. Ini cowok. Usia 30, kalau 1M preminya 37 juta. Ya. Kalau mau 2M, usia 30, ini tinggal kali 2 aja. Cara bayar yang 5 tahun. Ini per tahun ya teman-teman. Oke. Kalau 10 tahun lebih banyak. Tapi saya nggak pernah jual 10 tahun, bahkan 15 tahun. Saya jualnya ke 5 tahun. Ya. Ini yang cowok. Mau di capture atau gimana, saya share ganti yang cewek. Gimana, udah pada save? Mau di save atau nanti saya kirim ke Darman? Halo. Dikirim aja mungkin kok ya, lebih ya, oke. Lebih enak. Nanti ini yang cowok, yang cewek. Jadi gimana Sander, tadi pertanyaannya apa? Saya mau pertanyaan adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa dia bayar 5 tahun itu akan lebih murah gitu. Kan jatuhnya kan lebih cepat selesai dan lebih murah lah. Karena kan dia hanya menyetor 30% dari total UP-nya kan. Iya, kamu bandingin aja, buatin preminya. Kamu buatin aja tabelnya, ilustrasinya. Oke. Kamu buatin ilustrasi kan kamu bisa ngomong nih, Ci, misalkan usia nasabahnya 30 cewek nih. Bayarnya 36. 36 kali 5 berapa? 150. 36 kali 5. 180 juta. Ya kan? Apa terjadi resiko kapanpun sampai usia 88, saya bayar 1M, Ci. Tapi Cici cukup store 180 juta. Gitu. Ini bagus banget loh. Dan kalian bisa lihat nanti usia 60, uangnya udah berkembang. Kalau usia 30-an. Ya, kalian jual misalkan 500 juta loh. 500 juta itu cuma separuhnya dari 36. 18 juta. Kali 5, itu cuma 90 juta. Tapi terjadi resiko sama dia, mereka mendapatkan 500 juta loh. Ya kan? Tapi API kalian berapa? 1M 36 juta API. Tapi kalau 500 juta, usia 30 kalian dapat 18 juta API loh. Ya kan? Ini untuk jalan-jalan kalian oke. Untuk promosi API-nya mendukung. Ya. Jadi saya bisa promosiin 3 AAD, ya jualannya PCB teman-teman. Dia dapat 3 case, 4 case, sudah pasti promosi. Jualan dengan UP 500 atau 1M. Gitu Sandro. Ya. Ya, tinggi kok. Nanti saya kirim ke Darman ya tabelnya teman-teman. Oke, teman-teman ya, kita belajar banyak ya. Jadi hari ini banyak banget yang kita sudah ini ya kuasain dari Ko Andi ya. Saran saya sebelum teman-teman nanti bobok ya, sebelum tidur ya, teman-teman coba bikin ilustrasi PCB 88 sendiri ya. Kemudian teman-teman coba ingat-ingat kembali yang tadi kita udah bicarakan dengan yang Ko Andi Santoso udah share ya.
teman-teman bikin ilustrasinya ya. Kemudian teman-teman coba imajinasikan calon nasabah yang teman-teman pengen datangi ya atau yang pengen teman-teman ceritakan tentang PCB 88 ya. Oke, itu dari Ini saya. banyak agent baru atau leader sih? Ya, campur kok. Campur. Ya, kalian jualan kalau kalian belum pede buka aja 500 juta sampai 1 M. 500 juta Menurut sampai 1 saya M ya. apa ya? Menurut saya mereka lebih bisa nerima. Gila, usia 30 gue cuma bayar 18 juta, tapi kalau terjadi resiko dapat uang pertemuan 500. Udah, itu aja. Yang kalian buka mindset-nya ke mereka. Ya. Itu sih. Semoga membantu jualan PCB teman-teman. Siap. Koko, Ah, saya lupa tanya. Satu lagi boleh? nah, ini tergantung hostnya ini. Oh boleh pasti, Reski. Ya, Reski silakan. boleh. Ya. Terakhir Oke. tuh, terakhir. Sebelum nanti Yes. kita lanjut di telepon. Tidak. Ya. Koko, ini Oke. kan banyak agent baru. Saya cuma Suaramu kecil sekali, Cik. Oh, halo, Koko. Nah, gimana? Ulangi, Cik. Saya maunya, saya minta tolong sama Koko kalau boleh, kan di sini banyak agent baru juga. Mana tahu Koko boleh share PCB 88 versus PCB kok. Cara prospeknya yang kayak waktu itu Koko ajarin ke Cika. Oke. Ya. Oke, gini, teman-teman. Ini. Sebentar ya, saya cari tabel. Teman-teman, ini saya pernah dulu dibandingin sama penyakit kritisnya Prudensial sendiri. Jadi gini. Tapi ini UP-nya lumayan besar ya teman-teman, 5M. Uang pertanggunnya 5M, dulu ini CCB, ini PCB. Ya, usia nasabah 42. Ini untuk CCB 5M, premi yang harus dibayar itu 178 juta per tahun. Padahal kalau PGB kan bayarnya 20 nih. Iya enggak? Oke, berarti kan dia harus keluar kurang lebih 3,5 M. Ya. Oke, di cover sampai usia saya bilang 85. Oke. Bayar 20 tahun berarti sampai usia 61 di sini bayar. Saya bilang sama ciciknya, Cik, setelah Cicik bayar, di sini Cicik ada biaya enggak? Dia bilang, nggak ada dong, bang saya udah melesaikan. Salah, Cik. Di sini ada namanya biaya asuransi. Atau coy. Dan ini coynya sangat tinggi sekali. Ya, kalian bisa ganti sendirilah, nanti kalian bandingin. Tapi jujur, PCB kalau dibandingin CCB 75 atau 85 masih menang. Tapi kalau 65 preminya kalah. Ya, lebih murah CCB 65 atau bahkan 55. Kalau 75 sampai 85 masih menang. Ya. Jadi kecuali usia yang mana nasabahnya masih muda. Kalau masih muda ya ini lebih menang. Oke. Tapi di sini usia 42 di cover sampai 88, bayar 5 tahun nih sampai 46. Per tahunnya 340 juta per tahun kali 5. Berarti sama dengan 1,7 M. Ya. Tapi di sini sudah nggak ada biaya. Ya, sudah nggak ada biaya asuransi. Dan di sini nasabah tinggal mau menikmatinya kapan. Gitu doang. Jadi kalau kalian di-share di produk asuransi lainnya, jangan takut. Misalkan dari AXA. Kalau dia ada penyakit kritis, kalian masuknya apa? Total bayarnya, teman-teman. Dia emang preminya lebih murah, tapi total bayarnya sama dibanding kita, jumlahnya lebih banyak mana. Gitu. Itu sih, Cika. Jelas nggak ya?
Thank you. Iya jelas Koko. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang bilang kalau misalnya dia emang punya uang sekitar 178 juta dan siap untuk membayar 20 tahun yang Iya. adalah 3,5 M, maka kalau di PCB dia bisa dapatnya 10 M kok. Benar nggak? Wah, ya pinter banget nih, Dan. Iya. Udah pinter banget nih. Closing 10 M nih pasti. Amin. Ya kan? Iya. Ya kan dengan uang 3,5 M kan dapat UP-nya lebih gede. Bener kan? Iya. Kalau dia udah sanggup mau, berarti kan dia punya kemampuan, teman-teman. Kalian jangan ragu. Bener tuh. Kalau dia udah, wah dia bisa, wah ditawarin perusahaan mana, oke ini mau. Ya, kalau dengan ini berarti kan dia orangnya udah siap ngeluarin 3,5 M. Kenapa? Kita tinggal ngomong. Kokok kalau sudah siap uang 3,5 M, Kokok bisa dapat, saya kasih UP 10 M. Mau dihitung ya, ini 3,5 M, misalkan cair. Nasabah klaim di usia 70, cair dong 5 M-nya. Tapi uang yang disetor 3,5 M loh teman-teman. Ini nilai tunainya nggak mungkin 3,5 M. Sama aja rugi kan nasabah. Ya kan? Tapi kalau ini kan nasabah pasti untung loh. 5 M dikurangi 1,7. Sorry, jangan ngomong pasti untung, tapi nasabah lebih oke lah hasilnya. Ya kan 5 M dikurangi 1,7. Kan 3,3 hasilnya. Kalau di sini kan belum tentu. Karena modalnya aja udah gede. Ya, kalau mau dibandingin harus fair dong. Cici bayar berapa, sini bayar berapa. Ya Kak, kalau Cici bayar 3 M, ya ini UP-nya 10 M dapatnya. Gitu aja. Itu mungkin Cika. Iya kok. Oke, teman-teman ya. Jadi thank you banget Ko Andi, all out banget hari ini ya. Top ya. Jadi kita udah belajar banyak banget. Gak ada yang disembunyikan ya. Jadi Ko Andi buka-bukaan dengan skill yang seperti itu, Ko Andi udah membuktikan tahun lalu closingnya berapa kok? 6,2 ya? Iya, 6,2. 6,2 miliar teman-teman bayangkan ya. Jadi apa yang Ko Andi lakukan, kita juga bisa lakukan. Kalau Ko Andi bisa, kita juga pasti bisa. Ya. Oke, teman-teman saya unmute dulu ya, kita sama-sama say thank you buat Ko Andi yang hari ini udah all out banget. Udah semuanya ya, nggak ada yang dikunci kalau saya boleh bilang ya. Oke, teman-teman ya, boleh videonya juga di thank you, dulu. Ko Andi. Videonya di on dulu ya. Saya udah unmute juga ya. Kita sama-sama say Ko Andi. sama Ko Andi. 1, 2, 3. Thank you, Ko. Thank you, Ko Andi. Ya. Tunggu saya foto dulu. Oke, arigato, kamsahamnida. Semoga tahun ini Ko Andi jadi top agent nasional lagi. Ko Andi. Semoga tuh. Bye. Oke, thank you Marisa. Thank you, Teh Marisa. Ya, thank you. Thank you. Apa semua orang langsung kasih keluar mukanya? Kenapa disuruh? Kenapa semua orang kasih keluar mukanya langsung? Tadi tidak. Dia Kenapa langsung kasih keluar mukanya semua? Dari tadi tidak ada mukanya. Tadi bisa kelihatan mukaku. Ray, mana mukamu Ray? Ray keluar nih. Oke teman-teman, thank you ya buat hari ini, luar biasa banget. Jandul, Reski, Jandul, Puyos ya. Jam 10 Min, jam 10 Min. Kita ini biasa di luar, hari ini sekarang kita udah di rumah terus. Kalau jam 10 kamu tahu nikah belum Gina? Kapal bareng kapal apa? Tidak, mau lihat istriku dulu. Malam. Dede. Bertanya boleh istrimu. Mana nih? Erwin mana mukanya nih? Ai. Mana? Ibu Mita ada, Lydia tidak. Lydia mana kok Lydia? Siapa ini? Ece. Oh, ada Iren juga. Ece nih.
EC ini adalah Erwin Cahyadi. Oh, RC itu Erwin Cahyadi. EC. Eca. Kenapa sih, Kak? Mana Erwin? Eca. Nggak ada mukanya. Kenapa? Jadi, apa yang bisa kita ambil dari apa lagi namanya? Dari hari ini? Dari sesi malam ini, wow. Beliefnya ya. Sesi malam Beliefnya ini. luar biasa. Oh, yang dari Pulau datang di kota boleh. Beliefnya luar biasa maksudnya. Maksudnya dia trust dengan produknya dahsyat sekali PCB-nya ya. Maksudnya kita dengar aja kita juga langsung bilang iya Di, betul juga. Maksudnya bagus gitu ya. Pertanyaan Darman belum dijawab. Pertanyaan yang mana? Income-nya. Berapa komisi? Oh iya, berapa komisinya tidak baca tadi chattingannya Darman kayaknya. Cuman kita bisa menghitung Banyak sendiri materi lah. kasar dia, satunya orang Singapura. Komisinya tahu berapa barusan? Waktu Berapa bulan 2. ya? Bukan komisi. Dia punya bonus Komisi saya. plus bonus 900 juta. Gila. Tadi. Bonusnya saja 600 juta lebih. Gila. Berarti komisinya 300 lah. Komisinya 200-an sampai 300. Dia langsung bungkus 1 miliar. Cepet banget. Belum Oh, lagi sama Friday kita gitu nah, hari sama baru. Friday. Wow. Erwin Baiklah kalau gitu. Cahyadi mana? Ya. Saya lagi mencatat ini. Wow. Tahu wah. Apa yang Apa catat? Jawa mencatat? Apa yang mau dicatat? Pasti Erwin pabrik kecap deh, pabrik kecap. Lagi mencatat. Itu kok sengaja. Oh, tadi closingannya besar-besar itu pemilik pabrik ya, yang dia hajar ya. Kenalannya kebanyakan. Iya, pemilik pabrik sih di Makassar banyak. Maksudnya masih banyak kayaknya yang belum tertentu karena kita nggak levelnya, maksudnya nggak level pergaulannya kita di situ. Pemilik pabrik kan nggak sama dengan pemilik toko. Pemilik toko bisa kita kunjungi, pemilik pabrik rumahnya nggak tahu di mana. Kecuali kenal atau keluarga. Oke, Mito, thank you buat malam ini. Bye. Ciao Mana. Bye-bye. Thank you buat semuanya. Bye-bye. Selamat malam. Ya itu Ray. Have a nice dream. Dah. Have a nice God bless dream. you. Semoga saham naik besok. Saham. Dadah. Dah. Oke. Bye, Cik. Bye, Cika.